Bab 521 Invasi Jiwa. Nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Novel top 1. Orge. Tepat saat suara S menghilang, suara mengejutkan Patriark MT Dream terdengar. Apa? Kau tahu tentang invasi si C? Jadi, nama teknik itu adalah invasi si C, iya. Sepertinya panah butaku memang mengenai sasaran. Mata S berkilauan karena kegembiraan. Sejak saat dia menemukan kehadiran Patriark MT Dream di sini, dia tidak bisa tidak mengingat pertama kali dia bertemu dengan Patriark, dan dia mencoba menyusup ke lautan pengetahuannya dengan berpura-pura berbagi pengetahuan dengannya. Jika bukan karena sistem, rahasianya akan terungkap bahkan tanpa dia sadari. Namun, saat ini, S juga memiliki misi pekerjaan mencuri pikiran yang memiliki kesamaan dengan invasi si C Patriark MT Dream, dan dia mungkin mendapatkan beberapa wawasan darinya. Itulah sebabnya dia mengatur semua ini dan mengungkapkan tujuan sebenarnya di akhir. Jadi, Patriark MT Dream tidak akan merasakan sesuatu yang salah. Bahkan jika dia melakukannya, dengan kontrak jiwa di tempat itu dia tidak akan berpikir S akan mencoba menyakitinya atau berani memainkan trik apapun. Lebih jauh, S mengungkapkan fungsi utama invasi jiwa. Itu hanya bisa diketahui oleh orang lain jika Patriark Mimpi Kosong memberitahu mereka sendiri atau jika seseorang memiliki warisan yang sama. Ini akan membuatnya lebih meyakinkan bagi S untuk menipu Patriark Mimpi Kosong agar mengungkapkan teknik ini kepadanya. Dia dengan hormat berkata, "Senior, bagian jiwa ketiga Anda berjanji kepada saya ketika saya mencapai alam ini. Saya dapat mempelajari teknik ini dari bagian jiwa Anda manapun selama saya mengungkapkan fungsi ini. Atau saya tidak akan pernah tahu teknik yang mencengangkan seperti itu ada di dunia ini. Lebih jauh, bagian terakhir Anda mungkin berada di wilayah ras iblis, jadi saya membutuhkan teknik ini lebih dari sebelumnya. Ras iblis secara bawaan adalah ras yang ahli dalam jiwa. Akan sangat sulit untuk mendapatkan informasi dari mereka dengan pencarian jiwa yang normal." Dia terdengar bertekad dan benar. Bagian jiwa Patriark Mimpi Kosong terasa sunyi mendengar ini. Tidak peduli apa yang dia pikirkan, tidak ada celah dalam deskripsi S. Dia bahkan tidak pernah mempertimbangkan S bisa saja berhubungan dengan warisan klannya yang ada di tangan murid pengkhianatnya, dan dia tidak akan pernah membiarkan seseorang seperti S mendekatinya. Novel top 1. Orge. Anakku, aku tidak tahu apakah kamu hanya beruntung atau kamu sudah tahu bahwa aku hanya memiliki ingatan lengkap tentang invasi jiwa di bagian jiwa ini. Lebih jauh, kamu menyatakan fakta bahwa ras iblis pada dasarnya adalah ras jiwa, dan seni kultivasi jiwa rahasia ini akan sangat membantu melawan mereka. Patriark Mimpi Kosong berbicara dengan nada mengakui yang membuat detak jantung S sedikit lebih cepat. Dia tahu dia telah berhasil menipu hantu tua Mimpi Kosong. Sepertinya kepingan jiwaku yang ketiga telah meramalkan hal ini, dan itulah sebabnya dia berjanji untuk mengajarimu invasi jiwa. Aku akan memenuhi janji ini sekarang. Jangan melawan. Tepat saat suara Patriark menghilang, S melihat gumpalan kabut hijau menghampirinya. Dia sangat mengenal gumpalan kabut ini dan membiarkannya masuk di antara kedua alisnya. Novel top 1. Orge. Oh, sepertinya kau pernah menerima ingatan dariku sebelumnya. Aku lega sekarang. Suara tua Patriark terdengar lagi dengan lega. Tindakanmu menceritakan kisah lain. Masih ingin melihat ingatanku. Kurasa beberapa hal tidak pernah berubah dengan mimpi kosong hantu tua. S mencibir dalam hati saat dia melihat pemberitahuan yang diharapkan. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, sistem mendeteksi ingatan asing dan seberkas rasa jiwa asing menyerang laut. Pengetahuan Hois. Kurang dari, serong lebih besar dari. Tanda hubung. Kurang dari serong lebih besar dari tindakan penanggulangan, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari 1. Menghilangkan soul sense dan menyimpan memorinya. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari efek, jiwa infiltrator akan mengalami kerusakan sesuai dengan kekuatan soul sense. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari harga, 10.000 TP kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari 2. Menghilangkan soul sense tanpa serangan balik. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari efek, infiltrator tidak akan mengalami kerusakan jiwa apapun. Kurang dari serong lebih besar dari.
Kurang dari serong lebih besar dari harga, 100.000 TP kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari 3. Menciptakan lautan pengetahuan ilusi, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari efek, infiltrator akan melihat apapun yang ingin mereka lihat di lautan pengetahuan ilusi sesuai dengan persepsinya terhadap tuan rumah, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari harga, 5 juta TP kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari catatan, pilih dalam 10 detik, atau sistem akan secara otomatis memilih opsi pertama. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Pandangannya tertuju pada opsi ketiga. Pilihan ketiga ini baru dan tidak muncul terakhir kali, dan lebih nyaman untuk menipu orang-orang licik yang kuat seperti Old Ghost Empty Dream. Rasa dingin merayapi mata Es ketika dia melihat pilihan pertama, tetapi kemudian dia memilih pilihan kedua setelah berpikir itu bukan saatnya untuk membakar semua jembatan antara dirinya dan Empty Dream. Terutama tidak ketika dia berada di tengah-tengah formasi tingkat 7 yang dapat dipengaruhi oleh Empty Dream sebagai inti energi. Meskipun dia tidak tahu sejauh mana Empty Dream dapat memengaruhinya, dia tidak ingin mengetahuinya. Mengenai penggunaan pilihan ketiga, dia tidak ingin membuang 5 juta TP untuk menenangkan sepotong jiwa belaka. Jika itu adalah hal yang nyata, dia mungkin akan mempertimbangkannya, tetapi tidak kali ini. Dia ingat dengan jelas terakhir kali, Empty Dream tidak melakukan tindakan apapun meskipun telah gagal 2 kali, dan kali ini tidak akan berbeda. Dia tidak akan berani bersikap bermusuhan hanya karena dia tidak bisa membaca ingatan Es. Mungkin ada berbagai alasan seperti dia baru saja sadar kembali dan tidak cukup kuat untuk menggunakan invasi jiwa pada Es. Dia tidak akan membuat keributan, atau itu sama saja dengan memberitahu Es bahwa dia hanya mencoba membaca ingatannya. Tepat saat Es memilih opsi kedua, aliran besar ingatan memasuki pikirannya dan semakin dia memprosesnya, semakin dia merasa sangat pantas untuk menipu Old Ghost Empty Dream untuk seni kultivasi jiwa rahasia ini. Setelah dia memproses seluruh rangkaian ingatan, matanya berkilauan seperti bintang, dengan penyelidikan jiwa sebagai fondasi dan kultivasi jiwa rahasia ini sebagai dasarnya, misi pekerjaanku hampir selesai. Mengapa kamu tidak menerima ingatannya? Suara bingung Patriark Empty Dream terdengar. Oh, aku sudah melakukannya, senior. Terima kasih banyak telah menganugerahkan seni kultivasi jiwa rahasia yang tak ternilai ini padaku. Aku tidak akan. Tunggu. Suara mengejutkan Patriark Empty Dream memotong pembicaraan Es yang penuh gairah di tengah-tengah. Kamu mengatakan padaku bahwa kamu memurnikan semua ingatan itu dalam waktu kurang dari 1 menit. Es memasang wajah polos dan mengangguk. Ya. Tidak mungkin. Beritahu aku persyaratan untuk mengolah Sice Invasion dan berapa banyak level di dalamnya dan nama-namanya. Patriark Empty Dream tidak berani percaya bahwa seseorang dapat memurnikan begitu banyak informasi dalam beberapa detik kecuali mereka adalah monster tua seperti dirinya yang telah mengolah jalur jiwa. Itu sebabnya dia meragukan Es mempermainkannya. Es tersenyum dan menjawab, persyaratan untuk mengolah Sice Invasion adalah Platinum Soul Embryo Realm, Platinum Soul Search Skill, Soul Sense Diffuse dan Infuse, dan Knowledge Si Conundrum. Keterampilan ini kamu berikan dengan Sice Invasion. Lalu ada 3 level Sice Invasion. Knowledge Si Surface Invasion, Knowledge Si Deep Invasion, dan Knowledge Si Depth Invasion. Hanya itu, senior, tolong beritahu aku jika aku melewatkan sesuatu. Es dengan rendah hati membungkuk dengan kilatan licik di matanya. Benar, bagaimana kau melakukannya? Suara Patriark Empty Dream bergetar kali ini karena tak percaya. Aku tidak tahu, aku memiliki kemampuan ini sejak lahir. Es berpura-pura. Sepertinya kau tidak dipilih begitu saja oleh Soul Piece pertamaku. Kau memang penuh kejutan. Umat manusia seharusnya bangga melahirkan seorang jenius surgawi sepertimu, yang saleh dan gagah berani. Puji Patriark Empty Dream. Namun, Es tiba-tiba merasakan bahwa Patriark Empty Dream mencoba untuk menekan kegembiraannya karena suatu alasan dan menutupinya dengan pujian-pujian ini. Aku akan menghancurkan kontrak jiwa antara dia dan aku begitu aku pergi. Siapa yang tahu rencana macam apa yang sedang direncanakan oleh hantu tua ini? Dia mungkin akan melacakku dengan kontrak jiwa ini juga. Tetapi ini juga berarti saat aku menghancurkan kontrak jiwa ini,
Dia tidak akan dapat menemukanku atau memberitahu siapa aku selama kemampuan penyamaranku lebih unggul darinya. Mengenai dua gumpalan jiwa itu, aku akan menguburnya di ruang pencuriku. Bahkan leluhurnya tidak akan dapat menemukannya. S mengatur pikirannya dan juga membuat catatan mental untuk waspada terhadap kontrak-kontrak yang dia tanda tangani di masa depan. Baiklah, karena kita sudah selesai di sini, aku akan membantumu pergi ke sisi lain. Adalah keberuntunganmu bahwa aku bangun, atau kamu akan memasuki formasi pemindaian yang sangat kuat saat kamu pergi dengan cincin itu. Itu bagian dari formasi ini. Pada saat itu, item penyamaranmu tidak akan dapat menyembunyikan aura rasialmu, dan kamu akan tertangkap. Aku harus mengakui formasi ini benar-benar sebuah pekerjaan. Sepertinya itu diciptakan oleh murid pengkhianatku. Patriark Mimpi Kosong mencibir dingin. Jantung S berdebar kencang saat mendengar ini. Yah, aku masih bisa melarikan diri. Tapi bagus jika aku bisa menyelamatkan kartu truf penyelamat hidupku. Dia merenung. Tapi Patriark Mimpi Kosong tidak tahu tentang ini, jadi dia berkata, "Terima kasih, senior, aku pasti akan menemukan bagian jiwa terakhir itu dan menghidupkanmu kembali." Kali ini Mimpi Kosong bahkan tidak ragu untuk mengatakannya, dan suaranya dipenuhi dengan keyakinan yang tak terbatas. Aku tahu kamu akan melakukannya. Ada banyak zona terlarang di Golden Skyworld. Setiap ras punya pendapat berbeda tentang zona terlarang itu, benua mana yang punya zona terlarang paling berbahaya. Tidak ada sudut pandang yang bulat tentang ini. Namun, jika seseorang ditanya ras mana yang zona terlarang paling berbahaya di seluruh dunia, jawabannya pasti bulat. Laut tak berujung. Laut tak berujung itu dipenuhi badai laut yang mengamuk, pusaran air, dan binatang laut iblis misterius yang jumlahnya tak terhitung. Tidak ada yang pernah bisa mengukur panjang penuh laut tak berujung itu, dan para petualang pemberani yang memulai perjalanan ini tidak pernah kembali untuk menceritakan kisahnya. Meskipun begitu, laut tak berujung adalah satu-satunya yang menghubungkan 10 benua besar, dan ini adalah satu-satunya cara untuk bepergian antar benua. Beberapa benua punya material unik yang tidak bisa ditemukan di tempat lain, jadi rute laut itu lebih penting lagi. Namun, perjalanan melalui laut tak berujung tidaklah mudah karena tingkat risikonya yang tinggi, atau dengan ambisi dan kehebatan banyak ras, mereka pasti sudah memulai perang satu sama lain sejak lama. Selama ribuan tahun, ras-ras teratas telah menemukan dan membuka jalur laut yang aman menuju 10 benua. Jalur laut ini dapat dilalui pada bagian tertentu dalam setahun. Namun tidak, sembarang orang dapat berlayar di jalur laut ini, dan hanya orang-orang dengan latar belakang yang kuat yang memiliki akses ke rute aman ini dan bepergian dengan bebas di antara benua-benua. Bagaimanapun, jalur laut ini mengarah ke titik tertentu di setiap benua, dan setiap ras melindungi tempat-tempat ini dengan ketat, sehingga ras lain tidak akan memulai invasi. Adapun garis pantai lain di sekitar benua, mereka tidak dijaga ketat seperti yang aman, tetapi masih ada formasi yang melindunginya. Namun, area ini tidak dapat diakses untuk dikepung. 5 kapal layar besar saat ini bergerak sangat cepat, memotong permukaan air yang tenang seperti bilah tajam. Di dalam kabin kapten di salah satu kapal, 3 sosok berambut perak berdiri di samping kubus rahasia seukuran meja yang terang benderang. Itu adalah kubus komunikasi yang besar. Suara tua terdengar dari kubus komunikasi ini. Kami baru saja mengonfirmasi berita itu. Pencuri iblis yang sulit ditangkap itu benar-benar menyerbu pelelangan terbesar di benua luar Asosiasi Iblis Kehidupan, tepat di bawah hidung Adipati Iblis Agung yang berapi-api. Tidak hanya itu, dia juga menodai reputasi wanita iblis bijaksana dengan mengekspos gigolonya di depan jutaan penonton, yang juga merupakan anak sulung Adipati Agung Kayu Racun. Seluruh benua iblis sedang dalam keadaan perang sekarang, dan bahkan pasukan ksatria iblis kekaisaran dipanggil ke benua luar untuk mencari pencuri. Aku tidak tahu kapan iblis terakhir kali mengalami penghinaan seperti itu oleh satu orang. Suara itu terdengar sangat gembira di akhir. Dia jelas-jelas bersukacita atas kemalangan ras iblis. Seorang wanita cantik dengan sikap dingin juga berbicara dengan heran. Apakah ini pencuri yang sama yang telah dicari iblis selama beberapa tahun terakhir? Petik 2. Ya, itu adalah pencuri yang sama. Meskipun mata-mata kita belum dapat menembus zona kerajaan mereka, berita ini tidak dapat ditekan sama sekali. Cakupannya terlalu besar. 4 keluarga lainnya mungkin juga telah mendapatkan berita ini sekarang, begitu juga dengan ras lainnya. Aku khawatir kali ini di pertemuan sekutu kuno dalam 5 tahun, ras iblis akan sangat menderita.
Perekrutan pasukan meriam yang mereka lakukan juga mandek karena kejadian ini, dan mereka mungkin tidak dapat mengumpulkan pasukan meriam berkualitas tinggi sebelum berkumpul. Merupakan kabar baik bagi kita untuk mengusir iblis dari pinggir jalan dan memutuskan hubungan mereka dengan para iblis. Suara tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Orang tua yang berdiri di tengah-tengah keduanya mencibir saat ini, kita mungkin bahkan tidak perlu melakukan apapun. Apakah menurutmu para iblis tidak akan memanfaatkan situasi ini? Mereka pasti akan mendekati para iblis dan menuntut sesuatu yang berlebihan. Para iblis tidak akan tinggal diam setelah penghinaan ini. Kita hanya perlu mengipasi api, dan menonton dari samping dan bermain sebagai nelayan. Yah, itulah sebabnya aku menghubungimu. Atur pertemuan antara keempat keluarga lainnya. Masih ada 4 tahun sebelum kalian mencapai lokasi pertemuan. Kelima penguasa elemen telah mencapai keputusan ini untuk tidak melakukan pertikaian internal sebelum pertemuan. Suara tua itu dengan sungguh-sungguh menyatakan, aku akan mengaturnya segera. Orang tua itu berbicara sebagai tanda terima kasih. Oh, ada berita menarik lainnya yang lupa aku tambahkan. Suara itu tiba-tiba berkata dengan cepat dan berkata kepada mereka, kudengar, di antara benda-benda yang dicuri si pencuri, ada seni pedang rahasia yang membutuhkan niat pedang elemen untuk mengolahnya. Apa? Ketiganya berseru serempak. Hehe, aku senang itu dicuri, atau siapa tahu apa yang akan dilakukan iblis-iblis itu dengannya. Keempat keluarga itu bahkan mungkin mendukung iblis-iblis itu untuk menekan kita sehingga mereka bisa menyingkirkan peri pedang es kita yang tak tertandingi. Suara di seberang sana mencibir dingin. Ini memang berkah tersembunyi. Aku berharap si pencuri meninggalkan benua itu dan mati di suatu tempat di lautan yang tak berujung. Tapi sayang sekali, jika kita bisa mendapatkan seni pedang rahasia itu, kedudukan keluarga kita tidak akan tergoyahkan. Lelaki tua itu mendesah penuh penyesalan. Wanita dengan sikap dingin itu mengangguk, dan dengan sedikit kelembutan di matanya yang dingin, dia berkata, ini yang terbaik. Tapi saat kita pergi, peri pedang es sedang berpetualang. Apakah dia sudah kembali? Petik 2. Ahem, begitulah adanya. Suara itu tiba-tiba terdengar bingung. Kami mendengar berita dari garis pantai bahwa mereka telah melihat seseorang yang mirip dengan peri pedang es menyelinap ke laut tak berujung dengan sebuah kapal. Apa? Bagaimana dia bisa begitu tidak bertanggung jawab? Lelaki tua itu berteriak dengan mata terbelalak. Yang lain juga memasang wajah khawatir yang dipenuhi kecemasan. Penguasa es mengatakan hal yang persis sama, dan dia hampir mengamuk, sementara Ratu Es membekukan setengah istana es saat dia mendengarnya. Jika bukan karena kepala pelayan tua yang memberitahu mereka bahwa dia tahu kemana dia pergi dan menjamin untuk membawanya kembali, mereka berdua mungkin sudah meninggalkan domain es untuk mencarinya. Orang di ujung sana terdengar kelelahan. Ketiga orang di ruangan itu tidak bisa menahan senyum kecut saat mendengar ini. Sepertinya kau punya banyak hal yang harus kau kerjakan, Olfes. Aku senang aku pulang lebih awal. Lelaki tua itu terkekeh. Lain kali kau akan tinggal di sini dan mengurus kedua orang dewasa yang kekanak-kanakan itu. Olfes menggerutu. Lelaki setengah baya yang pendiam dengan aura dingin itu tiba-tiba berbicara. Jadi, kemana dia pergi, tepatnya? Pelayan tua itu mengungkapkan bahwa dia punya keterikatan yang dalam sejak kecil ketika dia sendirian, tinggal bersamanya. Jadi, tempat yang kemungkinan besar dia tuju adalah benua angin biru, tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di bagian lain dari laut yang tak berujung, sosok cantik bercadar duduk dengan tenang di samping jendela, saat dia tanpa sadar menatap laut biru dengan mata perak mudanya yang dipenuhi dengan semangat. Dia bergumam dengan suaranya yang merdu saat matanya berkilauan dengan kelembutan, kita akan segera bersatu, S. N0VL Next. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tepat pada saat ini, seorang pria kurus sedang duduk bersila di atas perahu layar kecil yang dikelilingi oleh kabut ungu, saat perahu itu hanyut ke arah tertentu oleh kabut ungu misterius itu. Tiba-tiba, mata pria kurus itu terbuka, dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan kegelisahan. Apakah kamu juga merasakannya? Dia bertanya dengan suara serak. Suara tua lain terdengar di kepalanya yang dipenuhi dengan ketidakpastian, kita sudah bergabung, jadi tentu saja, aku merasakannya. Kontrak jiwa telah dihancurkan, yang berarti bahwa bocah itu mati atau dia menyingkirkannya. Seberapa besar kemungkinan skenario terakhir? Pria kurus itu bertanya dengan tajam.
Jika berbicara tentang kemampuan bocah itu untuk meninggalkan benua angin biru dan melarikan diri sejauh itu dalam rentang waktu 3 hingga 4 tahun yang singkat, maka saya katakan kemungkinan dia memutuskan kontrak jiwa adalah 90%. Tapi kita tidak bisa yakin jika menyangkut lautan tak berujung. Tempat ini selalu unik, bahkan para pendahulu takut pada lautan ini. Tapi jika dia terbunuh di lautan tak berujung, maka mustahil untuk mendapatkan kembali gumpalan jiwa itu, dan tampaknya, kita tidak bisa mendapatkan kembali kekuatan penuh kita. Suara itu terdengar muram. Petik 2. Siapa yang menyuruhmu menyerahkan gumpalan jiwa itu kepada seorang anak yang hanya memiliki kontrak? Jiwa, pria kurus itu menggerutu tidak senang. Dia marah. Suara di kepalanya membalas, "Yah, aku tidak seberuntung dirimu untuk mengendalikan formasi itu dan membuat tubuh jiwa untuk melarikan diri darinya. Kenangan itu bersamamu. Jadi, aku mengambil kesempatan apapun yang kita miliki untuk kebangkitan. Lebih jauh, aku tidak hanya memilih anak laki-laki itu karena keinginan atau karena putus asa. Seperti yang kukatakan sebelumnya, dia mungkin adalah pemilik fisik jiwa berlimpah yang legendaris, sama seperti leluhurnya. Humane Sage kurang dari Srong lebih besar dari An. Bab bonus kedua minggu ini, tanggal 27 November tahun 2022 kurang dari Srong lebih besar dari. Kurang dari Srong lebih besar dari. Bab bonus ketiga di 1500 batu kekuatan kurang dari Srong lebih besar dari. Kurang dari Srong lebih besar dari garis bawah 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 kurang dari Srong lebih besar dari. Jauh di sana, sebuah menara hitam, begitu besar hingga menembus tepat di antara awan. Di dalam menara raksasa ini, mulai dengan sayap kelelawar hitam terlipat berlutut di depan kolam air gelap yang diselimuti kabut. Suara iblis terdengar di kabut. Seorang pencuri biasa mendatangkan malapetaka di antara iblis. Ya, hahaha, aku tidak pernah mendengar berita seperti itu dalam 3 dekade. Tawa lucu dari suara iblis itu bergema di ruang redup. Namun, tawa itu tiba-tiba berhenti. Apakah kamu menyelidiki pencuri ini dan kesamaan antara dia dan pencuri iblis bayangan? Berapa peluang pencuri ini menjadi penerus pencuri iblis bayangan dan memiliki warisannya? Suara itu sangat dingin, dipenuhi dengan niat membunuh. Salah satu makhluk yang berlutut itu menjawab tanpa emosi, "Tuanku, ketidakmampuan para iblis tidak mengenal batas. Mereka telah salah menilai pencuri ini selama bertahun-tahun dan membiarkan pangeran mereka yang tidak berguna menangani urusan ini. Tetapi pencuri itu tumbuh dari seekor semut menjadi duri besi, dan ketika mereka menganggapnya serius, mereka tetap gagal sambil kehilangan reputasi mereka. Sampai hari ini, tidak ada pemahaman yang jelas tentang kemampuan atau keterampilan pencuri ini. Tidak seorang pun pernah berhubungan dengannya seperti korban terakhirnya, Paul Poisonwood. Dia mengungkapkan bahwa pencuri itu dapat dengan mudah bergerak bebas di dalam jimat batas penekanan tingkat tinggi 5. Ini berarti kultivasinya kemungkinan besar berada di alam ke-6, sedangkan jika dia seorang kultivator jiwa atau bela diri, ini masih menjadi misteri. Dia memiliki kemampuan penyamaran atau harta yang sangat baik. Setiap kali mencuri, dia meninggalkan simbol burung hantu yang tidak bisa dihilangkan, apapun yang terjadi. Itulah sebabnya dia mengaku sebagai sisa dari ras penyihir yang muncul ribuan tahun lalu di benua iblis, dan darah mereka memiliki efek yang sangat besar pada umur panjang. Pencurian terakhirnya membuat teori ini semakin kuat. Iblis itu menaruh buku petunjuk kutukan segudang di pelelangan sebagai umpan. Meskipun dia memang memakan umpan itu, dia juga berhasil lolos. Adapun dia yang mewarisi pengkhianat ras kita, masih belum jelas. Kita tidak tahu apakah dia pernah memasuki benua iblis atau tidak. Namun, jika dia berasal dari ras iblis atau ras penyihir, ini sama sekali mengesampingkan kemungkinan dia adalah halfling yang hilang itu. Yang sama sekali mengesampingkan kemungkinan masalah ini meledak dan orang lain mengetahuinya. Aku sudah memperingatkan mereka yang tahu tentang pencuri iblis bayangan untuk tutup mulut. Suara iblis itu terdengar. Ini tidak cukup. Suruh mereka menandatangani kontrak jiwa tingkat tinggi juga. Pencuri iblis bayangan adalah aib terbesar ras kita, dan jika masalah ini sampai ke ras lain, kita akan berubah menjadi bahan tertawaan dunia ini seperti iblis. Aku akan segera mengurus ini. Makhluk itu mengakui tanpa emosi apapun. Setelah kamu menyelesaikan masalah ini, kirim 2 utusan ke benua iblis dan beritahu mereka untuk membantu iblis. Tapi kita akan mengambil pencuri itu. Harga ini tidak bisa dinegosiasikan. Jika mereka bertindak keras kepala,
beritahu mereka kita akan bekerja sama dengan para pemburu untuk pertemuan berikutnya. Itu harusnya berhasil. Para bajingan itu menjadi semakin ambisius. Itu akan memberi mereka pelajaran juga. Suara itu dengan dingin memerintahkan, kamu diberhentikan. Hanya ganggu aku jika kau menangkap pencuri itu atau jika kau tidak bisa. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di atas gunung berkabut, ada istana megah yang dikelilingi oleh awan kitebal. Di dalam aula yang luas, banyak manusia duduk di depan seorang pria berwajah berwibawa dalam jubah tau putih. Semua orang mendengarkannya dengan ekspresi serius. Jadi, ini semua yang terjadi di benua iblis. Tampaknya iblis-iblis itu sudah layu, dan jika kita menyatukan semua kekuatan sekte, kita mungkin akan bergabung dengan pertemuan sekutu kuno kali ini. Matanya yang tajam dipenuhi dengan ambisi saat dia mengucapkan kata-kata itu. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi heran di wajah mereka ketika mereka mendengar ini. Tetapi mereka juga merasa bahwa itu mungkin karena ras iblis menderita pukulan yang mengerikan kali ini, dan ini mungkin kesempatan mereka untuk menghancurkan segitiga itu. Tiba-tiba, seorang pria parubaya dengan rambut hitam dan janggut kecil bertanya dengan nada ambigu, Patriark Sekte, dapatkah Anda memberitahu saya nama pencuri ini? Patriark di kursi utama serta semua orang memandang orang ini karena dia mengajukan pertanyaan yang aneh. Apa hubungan nama pencuri ini dengan Anda? Atau mengapa Anda bahkan tertarik pada nama pencuri? Itulah pikiran mereka. Tetapi Patriark tersenyum dan menjawab, Tetua Agung Joseph, sangat jarang bagi Anda untuk tertarik pada sesuatu. Tetapi itu juga bagus, kami akan membutuhkan keahlian Anda jika sekte lain menyetujui usulan kami. Nama asli pencuri itu masih misteri, tetapi nama yang diberikannya pada dirinya sendiri cukup terkenal di benua iblis, itu pencuri langit. Benar-benar sombong. Sebelum dia bisa selesai berbicara, ekspresi tenang Joseph berubah pucat, dan dia berkata, tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Mengapa kamu menjadi begitu pucat? Patriark dan yang lainnya mengerutkan kening saat melihat Joseph, yang selalu tetap tenang, bereaksi seperti ini seolah-olah dia telah melihat hantu. Joseph tidak peduli lagi dengan ekspresi mereka atau imajinasinya dan dengan cepat bertanya, apakah pencuri ini meninggalkan simbol burung hantu di setiap pencurian? Mata Patriark menyipit saat ini. Dia jelas menghilangkan detail kecil ini, karena dia merasa itu tidak relevan. Dia bertanya dengan tajam, bagaimana kamu tahu tentang itu? Mungkinkah kamu juga memiliki mata-mata di benua iblis yang tidak kuketahui? Semua orang menatap Joseph dengan mata bertanya. Namun, kata-kata Joseph berikutnya membuat mereka tercengang. Tidak, itu tidak mungkin dia. Itu semua kebetulan besar. Aku sendiri yang membunuhnya. Ekspresi Joseph pucat saat dia mulai bergumam seperti orang gila, mengejutkan semua orang. Patriark tiba-tiba berdiri dan melepaskan aura yang kuat. Tetua Agung, tenanglah. Joseph akhirnya tersadar dari pingsannya saat dia merasakan aura tajam Patriark. Namun ekspresinya pucat saat matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sekarang katakan padaku, apa yang baru saja kamu gumamkan? Apa yang kamu sembunyikan? Mata Patriark tajam seperti pisau saat dia menatap Joseph. Joseph menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Dia tahu hal-hal ini tidak bisa disembunyikan lagi. Itu kejadian beberapa tahun lalu ketika aku pergi ke tanah yang lebih rendah dengan klonku. Joseph memberitahu semua orang bagaimana klonnya dibunuh oleh bocah alam dasar beberapa tahun yang lalu. Semua orang tahu tentang teknik kultivasi. Joseph yang aneh, jadi mereka tidak terkejut dengan klon kultivasi itu. Semakin banyak mereka mendengar tentang bagaimana bocah tak dikenal ini berubah menjadi pencuri terkenal dari orang biasa, semakin heran mereka. Pada akhirnya, aku tidak punya pilihan selain menggunakan jimat jiwa untuk membunuhnya, dan kemudian aku kembali dengan klon jiwaku. Joseph menyelesaikan pertemuannya dengan S. Dia bahkan memberitahu mereka tentang batu tulis teknik pengakhiran dunia kekosongan surgawi. Karena jika pencuri ini benar-benar S, maka dia harus melakukan apa saja untuk menyingkirkannya. Karena sekarang, S telah tumbuh sedemikian rupa sehingga bahkan seluruh ras iblis mencarinya. Dia memiliki perseteruan seumur hidup dengannya, dan dia tidak bisa membiarkannya tumbuh lagi. Bahkan jika dia harus menyerah pada batu tulis teknik pengakhiran dunia kekosongan surgawi, dia akan dengan senang hati menyerahkannya untuk menyingkirkan bencana di masa depan. Selain itu, dia tidak bisa mendapatkan batu tulis itu bahkan jika dia menginginkannya sekarang. Dia tidak cukup percaya diri setelah mendengar perbuatan S.
Namun masih belum terlihat apakah ini benar-benar S atau orang lain dari asal yang sama. Meskipun demikian, Joseph tidak akan bisa tidur sampai nama pencuri langit lenyap dari dunia ini sepenuhnya. Jika dia tahu ini sebelumnya, dia akan menceritakan semua ini sejak lama daripada menyimpannya sendiri hanya untuk menghindari hukuman. Semua orang di aula terpesona, seakan-akan baru saja mendengar sebuah fantasi. Mata Patriark membelalak tak percaya, jadi, menurutmu, pencuri ini dan pencuri yang kau temui di dataran rendah adalah orang yang sama. Yang berarti manusia. Joseph menjawab dengan hati-hati, aku tidak tahu, tetapi ada kemungkinan 70% mereka sama. Orang tua anak laki-laki itu adalah anggota White Crown, dan mereka selalu tak terduga. Bahkan hingga hari ini, tak seorang pun tahu tentang mereka. Dugaanku adalah orang tua anak laki-laki itu mencuri batu tulis teknik pengakhiran dunia kekosongan surgawi dari White Crown, yang mengakibatkan mereka diburu oleh organisasi. Karena mereka tidak dapat bersembunyi dari orang tua, mereka meninggalkannya bersama anak laki-laki itu dan metode untuk menggunakannya. Itulah sebabnya dia tumbuh begitu cepat dan kuat. Dia sendiri mengatakan kepadaku bahwa teknik ini memiliki teknik kultivasi lengkap dari 8 alam. Pada saat itu, mungkin batu tulis itulah yang merusak jiwaku dan membantunya melarikan diri ke benua iblis. Jika aku tahu sebelumnya, aku tidak akan pernah merahasiakannya. Aku juga mengira teknik ini hancur bersamanya. Tidak heran aku tidak pernah menemukan mayat atau abunya. Joseph tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya. Mata semua orang dipenuhi dengan keserakahan ketika mereka mendengarnya. Patriark tiba-tiba berdiri dengan ekspresi gembira dan menyatakan, deklarasikan pertemuan benua. Kita perlu membangunkan yang utama. Teknik harta karun ini milik umat manusia dan tidak seorang pun dapat mengambilnya kurang dari serong lebih besar dari An. Ini menandai akhir dari minggu-minggu bonus bab bulan ini tanggal 28 November tahun 2022. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari bulan depan, akan ada rilis massal pertama, nantikan itu. Saya akan segera mengumumkan tanggalnya. Nantikan, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari garis bawah 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 kurang dari serong lebih besar dari. Kekaisaran Iblis yang Maha Kuasa dibagi menjadi 8 provinsi, zona kerajaan, dan 3 negara terlarang. 8 provinsi itu disebut benua luar, provinsi umum, atau tanah pertahanan atau semacamnya, oleh iblis yang tinggal di zona kerajaan. Alasannya, 8 provinsi itu sebenarnya adalah tempurung kura-kura atau perisai pelindung yang dibuat oleh iblis bangsawan untuk melindungi dan memberi mereka cukup waktu untuk bersiap jika terjadi invasi dari sisi timur, barat, dan selatan benua. Mereka mengambil apapun yang layak diambil dari 8 provinsi dan menciptakan zona kerajaan, yang merupakan sisi utara benua iblis yang perkasa, dan luasnya sekitar 4/10 dari 8 provinsi. 8 provinsi itu menyebut sisi utara benua itu sebagai zona kerajaan, tetapi eselon atas ras iblis menyebutnya sebagai bangsa iblis kerajaan. Itu adalah negara tempat hanya iblis kerajaan yang tinggal, tidak ada rakyat jelata atau orang rendahan. Bangsa iblis kerajaan tidak hanya kaya dengan ki dan sumber daya, tetapi jalur laut yang aman juga berada di sisi benua ini, dan itu adalah tempat yang sempurna untuk memelihara kekuatan angkatan laut yang kuat. Pantai timur laut bangsa iblis kerajaan dikelilingi oleh tebing-tebing yang menjulang tinggi, sementara kabut aneh ada sejauh 1 mil dari garis pantai ini dan tidak ada seorang pun yang pernah kembali dari kabut itu setelah masuk. Tempat ini tidak dijaga seperti sisi lain karena alasan yang tepat ini dan hanya diperiksa sesekali oleh kru kecil. Namun, hari ini, siluet tinggi muncul dari kabut ini. Saat itu tengah hari, dan matahari bersinar terang. Orang tinggi ini mengenakan tudung hitam panjang, dan auranya benar-benar tersembunyi. Siapa ini kalau bukan Es? Es menatap langit keemasan dengan lega dan tersenyum cerah. Akhirnya aku meninggalkan tempat suram ini dan butuh 2 bulan tambahan untuk mencapai sini dengan rute yang ditunjukkan hantu tua MT Dream kepadaku. Di mana aku sebenarnya? Setelah MT Dream puas dengan Es, dia menggunakan pengaruhnya yang kecil untuk mengubah rute cincin indikator. Rute ini berada di arah yang sepenuhnya berlawanan dari daratan utama Royal Dimension. Es bahkan curiga bahwa MT Dream mencoba membunuhnya ketika sebulan berlalu dan dia masih berkeliaran di kabut tanpa tujuan.
Tetapi ketika dia berpikir betapa itu mungkin mustahil dengan gumpalan jiwa MT Dream dalam kepemilikannya, dia merasa agak tenang dan terus mengikuti rute itu. Hari ini dia akhirnya meninggalkan formasi. S melihat sekeliling. Tempat ini adalah hutan yang diselimuti kabut. Tampaknya ini adalah batas aman lain dari formasi itu, dan karena tidak seorang pun tahu rutenya, mereka membiarkannya tanpa penjagaan, atau para penjaga tidak peduli. Meskipun demikian, aku tidak dicegat seperti yang dikatakan hantu tua itu, dan sekarang aku berada di negara iblis kerajaan. Mata S berbinar-binar karena kegembiraan ketika dia berpikir bagaimana dia telah dengan aman memasuki tanah suci ras iblis yang tetap tidak dapat ditembus selama bertahun-tahun. Tidak ingin tinggal lebih lama lagi, S bergerak ke arah itu tanpa kabut. Ketika hutan akhirnya berakhir, embusan angin dingin yang lembab melewati wajahnya, dan langkahnya terhenti ketika dia melihat ke depan dengan takjub. Dia melihat perairan biru yang luas sejauh matanya bisa melihat, ombak yang tenang, dan beberapa binatang laut tingkat rendah berenang dengan tenang di bawah air sebening kristal. Jadi, ini adalah laut tak berujung. Itu adalah pertama kalinya dia melihat laut tak berujung secara langsung dan dia harus mengakui itu adalah pemandangan yang indah dari tempatnya berdiri. Lebih jauh lagi, dari ingatan Paul, dia tahu tentang garis pantai tempat ini dan jalur laut yang aman serta kekuatan angkatan laut di bawah negara iblis kerajaan. Jadi, dia tidak sepenuhnya tidak tahu tentang betapa berbahayanya laut yang tenang dan terkunci ini di bagian lain benua. Apakah itu negara terlarang? Mata S menyipit ketika dia melihat siluet samar jauh dari posisinya. Bahkan dengan penglihatannya yang sangat baik, dia tidak dapat memastikannya. Menurut ingatan Paul, 3 negara terlarang yang misterius sebenarnya adalah 3 pulau besar yang dekat dengan negara iblis. Kerajaan, ketiga pulau ini kaya akan sumber daya dan binatang langka. Namun, ini bukanlah alasan tempat-tempat ini disebut 3 negara terlarang. Alasan sebenarnya adalah ketiga pulau ini berada dalam formasi segitiga, dan tepat di tengah-tengah segitiga ini ada pusaran. Mengenai apa pusaran itu dan mengapa Istana Kekaisaran melarang siapapun untuk mendekati tempat itu, alasan resminya adalah itu sangat berbahaya, bahkan bagi para ahli alam kesadaran hukum. Namun, Paul pernah mendengar dari ayahnya bahwa itu adalah tipuan dan mungkin ada beberapa rahasia besar keluarga kekaisaran yang tersembunyi di sana, yang tidak ingin mereka bagikan kepada siapapun. Meskipun demikian, masih ada beberapa kebenaran dalam masalah ini karena seorang adipati iblis agung mencoba menyelinap masuk tetapi tidak pernah kembali, yang mengakibatkan seluruh keluarganya dimusnahkan. Sejak saat itu, tidak ada yang berani mendekati pusaran itu tidak peduli seberapa penasarannya mereka. 3 negara terlarang dapat diakses oleh anggota junior dari bangsa iblis kerajaan, dan mereka diperlakukan sebagai tempat pelatihan. Namun, tidak ada seorang pun di atas alam inti sungai yang diizinkan. Itulah sebabnya S penasaran saat melihat bayangan samar itu. Meskipun itu adalah negara terlarang, dia mengalihkan pandangannya, karena itu tidak berarti apa-apa. Dia tidak bisa berenang di sana dengan semua binatang laut iblis itu. Dia membutuhkan kapal itu, dia tidak punya dan juga tidak tertarik untuk pergi ke sana. Misinya lebih penting, dan dia masih harus mengkhawatirkan bola elemen itu, jadi dia belum punya waktu untuk jalan-jalan. Setelah puas melihat pemandangan laut yang tak berujung itu, mata S berubah tajam saat dia dengan dingin memerintahkan, sistem, hancurkan kontrak jiwa dan kontrak lain yang didukung oleh kesadaran palsu. Saat berikutnya, kesadaran palsu dalam jiwa sejatinya dan ruang perkawinannya berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bibir S melengkung. Hanya bagian jiwa pertama yang akan menyadari ini, dan dia akan mengira aku sudah mati atau menghancurkannya dengan sengaja. Yah, bahkan jika itu terjadi, apa yang bisa dia lakukan? Dia mendengus dingin, bahkan jika dia melarikan diri entah bagaimana, dia bahkan tidak akan bermimpi aku begitu jauh dari benua angin biru, dan dia tidak akan dapat menemukanku sebelum ditemukan oleh iblis atau muridnya. Mungkin aku akan mengunjunginya begitu aku mencapai alam kesadaran hukum dan memberinya kejutan besar. Dia menyeringai nakal, aku hanya punya waktu sedikit lebih dari setahun lagi untuk misi pekerjaan. Jadi, aku harus mempelajari invasi jiwa terlebih dahulu. Aku harus mengakui tanpa pengetahuan tentang invasi jiwa, aku mungkin masih kehilangan bagian-bagian penting dari teka-teki itu. Ekspresi S berubah serius. S tidak terburu-buru untuk menyelesaikan misi rantai terakhir karena masih banyak waktu tersisa. Misi pekerjaan, di sisi lain, hampir berakhir,
dan dia tidak ingin gagal ketika dia begitu dekat untuk menyelesaikan persyaratan. Terakhir, pengasingan ini bukan hanya tentang misi pekerjaan. Dia masih memiliki pecahan hukum, keterampilan pencuri rahasia baru, dan pil wawasan untuk diserap, dan begitu dia selesai dengan mereka, dia akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Misi berantai akan berjalan lebih lancar. Jadi, dia berencana untuk menggunakan 1 tahun untuk menyerap semuanya dan kemudian menuju ke Royal Dimension. Selesai memutuskan, S menciptakan ruang bawah tanah yang dekat dengan tebing. Karena daerah ini tandus, tidak ada yang akan mengganggunya. Setelah menyembunyikan pintu masuk dan menempatkan formasi yang kuat di sekitar ruang bawah tanah, dia akhirnya rileks dan mulai mempelajari invasi jiwa dengan sepenuh hati. Begitu saja, seminggu berlalu, dan S tenggelam dalam memahami struktur kompleks invasi permukaan laut pengetahuan ketika pemberitahuan tak terduga mengejutkannya. Kurang dari Strong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari, selamat tuan rumah, gelar pencuri Anda terkenal telah mencapai tahap menengah. Kurang dari, Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari kurang dari, Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari, gelar pencuri, terkenal sangat terkenal tahap menengah kurang dari, Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari famously infamous tahap menengah terkenal di antara lebih dari 1 miliar makhluk hidup, kurang dari Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari efek gelar, semua orang takut dengan namamu, nama pencuri, dan perbuatanmu bergema seperti guntur di setiap sudut negeri ini. Nama aslimu, nama pencuri akan menimbulkan 7% ketakutan di hati orang lain selama mereka tahu tentang namamu, nama pencuri, dan perbuatanmu, kurang dari, Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari kurang dari, Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari catatan, gelar ini tidak efektif terhadap anggota rumah dan makhluk hidup yang tidak bermusuhan kurang dari, Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari Strong lebih besar dari. Apa-apaan ini? S bingung ketika dia melihat gelarnya tiba-tiba ditingkatkan tanpa dia melakukan apapun. Novel B. In. COM. Tapi itu belum berakhir, dan pemberitahuan lain berdering. Kurang dari Strong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari, selamat host, Anda telah membuka judul pencuri, pembohong dingin, awal kurang dari, Strong lebih besar dari. Novel top 1, Orge, kurang dari Strong lebih besar dari kurang dari, Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari, judul pencuri, pembohong dingin, awal kurang dari, Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari pembohong dingin awal, membuat 10 juta makhluk, hanya untuk kultivator, mempercayai kebohongan Anda dengan sepenuh hati. Kurang dari, Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari efek judul kurang dari, Strong lebih besar dari kurang dari Strong lebih besar dari, ada kemungkinan 5% lebih banyak bahwa orang akan mempercayai kebohongan Anda sepenuhnya. Kurang dari, Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari Strong lebih besar dari. Apa yang telah kulakukan? S terdiam. 2 iblis tinggi berpakaian baju besi hitam menunggangi 2 binatang seperti kuda dengan tanduk gelap. Mereka perlahan bergerak beberapa meter dari tepi tebing. Mereka berdua memegang 2 platformasi yang terang benderang dengan proyeksi putih kecil. Setiap tahun kami akan dikirim ke sini untuk memeriksa tempat ini seperti seseorang yang berani datang ke sini dengan semua binatang laut iblis dan formasi pelindung di sekitar tepinya. Salah satu iblis berbaju besi menggerutu saat dia dengan malas melihat proyeksi area tersebut. Ini adalah takdir, temanku. Jika kita memiliki lebih banyak bakat, kita tidak akan ditinggalkan oleh suku kita dan dikirim ke pasukan untuk menjadi pasukan meriam tingkat tinggi. Iblis lainnya meratap dengan senyum sedih. Ya, setidaknya kita tidak ditugaskan ke divisi perburuan laut. Jumlah korban tewas di tempat itu seperti setinggi langit. Sedikit ketakutan muncul di mata iblis lainnya ketika dia mendengar divisi perburuan laut dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Baiklah, kamu periksa perimeter di sini, sementara aku memeriksa hutan terlarang. Baiklah,
Yang satunya mengangguk tanpa ekspresi dan terus bergerak di tepi tebing dengan tunggangannya sementara yang satunya menggerakkan tunggangannya menuju hutan sejauh 1 mil dari tebing. Saat iblis itu bergerak di samping tebing, dia turun dari tunggangannya saat melihat beberapa retakan di permukaan tebing dan bergerak dengan hati-hati di area itu. Dia telah melakukannya selama bertahun-tahun, jadi dia cukup ahli dalam tugas ini. Namun, dia mencapai titik tertentu, dan proyeksi pada formasi itu tiba-tiba mulai bergetar. Apakah itu rusak? Iblis itu terkejut karena formasi ini seharusnya tidak bereaksi seperti ini. Formasi ini dibuat untuk memeriksa penghalang pelindung di sekitar area ini, yang dimaksudkan untuk mendeteksi penyerbu ras lain. Jika penghalang itu tidak berfungsi dengan baik, reaksinya akan sangat berbeda. Mungkin karena aku mengatur terlalu banyak formasi dan susunan di sekitar markasku. Sebuah suara merenung terdengar di telinga. Iblis itu mengejutkannya. Namun, sebelum dia bisa bereaksi atau berbalik, suara itu terdengar lagi, tetapi kali ini hanya ada satu kata yang terdengar mengandung kekuatan misterius. Kurang dari serong lebih besar dari, berhenti. Kurang dari, serong lebih besar dari. Iblis itu merasa seperti kegelapan aneh menyelimuti matanya, dan dia lupa tentang apapun dan segalanya. Dia merasa melankolis saat kenangan yang sangat jauh dan menyakitkan tiba-tiba mulai terputar di depannya. Seorang iblis dengan kejam memukuli iblis muda yang tidak lain adalah dia. Kau, anak tidak berguna, aku seharusnya membunuhmu saat kau lahir. Kemudian seorang iblis wanita muncul dan dengan mengancam berkata, aku bukan ibu dari sampah. Itu adalah saat-saat tergelap dalam hidupnya ketika dia merasa putus asa, dan dia telah menguburnya jauh di dalam hatinya dan tidak ingin mengingatnya. Tiba-tiba, pemandangan di depannya hancur saat lautan jernih muncul dalam pandangannya. Matanya berkaca-kaca dan dipenuhi dengan rasa kehilangan dan kebingungan. Apa? Dia mengucapkan satu-satunya dunia ini dalam kebingungan. Kata-kata jiwa keputusasaan yang mendalam hanya bertahan selama 2 detik dengan pemahamanku tentang hukum, kurang dari serong lebih besar dari keputusasaan kurang dari serong lebih besar dari sebesar 2%. Suara yang mengevaluasi itu berdering lagi. Sebelum iblis itu bisa bereaksi, kali ini pedang tajam yang dipenuhi dengan petir gelap menembus tenggorokannya, membunuhnya saat itu juga. N0VL Next. Di belakangnya ada sosok berkerudung yang memegang pedang hitam panjang yang dipenuhi dengan darah. Siapa lagi kalau bukan S? S menatap iblis yang mati itu tanpa emosi saat dia merenungkan apa yang baru saja terjadi ketika dia menggunakan kata-kata jiwa tingkat pertama. Sudah lebih dari setahun sejak S menyendiri, dan dia telah menyerap semuanya dan maju dengan pesat. Meskipun kultivasinya tidak meningkat, statusnya telah mengalami perubahan yang luar biasa, dan dia sekarang 2 kali lebih kuat dari tahun lalu. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari panel status, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari host, S White kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari ras, manusia, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari garis keturunan, tertutup kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari surga pertama, langit surgawi fana kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari kultivasi bela diri, laut gelap surgawi tahap 9 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari EXP, 10 juta per 10 juta kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari kultivasi jiwa, inti jiwa angin jingga tahap 9 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari SP, 6.350.900 per 10 juta kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari bola elemen, 0/1 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari keterampilan, 8 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari tak berhati siluman, seni kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari siluman tanpa napas. Kesempurnaan kurang dari, serong lebih besar dari kurang dari serong lebih besar dari siluman tanpa denyut, kesempurnaan kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari siluman tanpa hati,
kesempurnaan kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari langkah langit kesalahpahaman, seni kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari, langkah kamuflase, tengah kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari langkah petir, tengah kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari langkah kesalahpahaman, tengah kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari langkah langit, tak ada kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari mata yang menghancurkan jiwa, kesempurnaan kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari peluru yang menusuk jiwa, kesempurnaan kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari penghalang penjaga jiwa, seni kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari penghalang jiwa, kesempurnaan kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari penjaga jiwa, rendah kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari pencopet, kesempurnaan kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari teknik raja penghapus kunci, kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari master penghapus kunci, perfeksionis kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari grandmaster penghapus kunci, perfeksionis kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari raja penghapus kunci, tidak ada kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari pengendalian tali jiwa pencuri keahlian jiwa rahasia, menengah kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari teknik kultivasi, 5 kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari teknik. Pencuri surga, volume 1 kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari pedang bayangan ganda, alam kedua pedang jari kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari manual dasar perajin rune surgawi, tingkat 12 kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari kata-kata jiwa, manual keputusasaan, kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari 1. Deep Despair Soul Watch, 2,3% kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari 3 tahap, rendah 10%, menengah 50%, tinggi 99% kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari 2. Extreme Despair Soul Watch, 0,0% kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari 3 tahap, rendah 10%, menengah 50%, tinggi 99% kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari 3. Deadly Despair Soul Watch, 0,0% kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari 3 tahap, rendah 10%, menengah 50%, tinggi 99% kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari Heaven Stellar Dismantler Manual, Vol pertama kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari 3 prinsip pembongkar pencuri surga, kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari 1. Prinsip pembongkar harta karun, pembongkar harta karun kelas 1 kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari 2. Prinsip pembongkar alkimia, pembongkar alkimia kelas 1 kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari 3. Prinsip pembongkar rahasia, pembongkar rahasia kelas 2. Kurang dari strong lebih besar dari kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari, hukum, 4 kurang dari, strong lebih besar dari.
Kurang dari serong lebih besar dari keputusasaan, minor, 2,03% kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari bayangan, minor, 2,05% kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari pedang, minor, 2,00% kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari si C, minor, 1,03% kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari poin pencuri, 187.956.500 kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, misi, 1 kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, misi sampingan, 0 kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan kurang dari, serong lebih besar dari. S tidak pernah berpikir bahwa ia akan memperoleh pemahaman tentang hukum kurang dari serong lebih besar dari, si C, kurang dari, serong lebih besar dari setelah ia menyerap dan mempelajari semua pengetahuan tentang invasi jiwa. Ia merenung, mungkin hukum itu dikuasai oleh MT Dream, dan tanpa disadari ia juga membantu S memperoleh hukum ini. Lebih jauh lagi, pemahaman hukum, si C, juga ada hubungannya dengan 3 pil wawasan tingkat menengah yang digunakan S pada Lock Eraser King Technique, Hairless Stilt, dan T-Fish Soul Cord Control. Pil-pil tersebut tidak hanya meningkatkan tingkat pemahamannya tetapi selalu ada efek yang bertahan lama yang dapat membuat pikirannya sangat jernih untuk beberapa waktu setelah efek pil tersebut habis. Lebih jauh lagi, ketika dia menggunakan fragmen hukum, dia juga memasuki kondisi yang aneh. Hal-hal ini membantunya memahami hukum si C, dan juga dia mengalami terobosan besar dalam Soul Watch, dan sekarang dia dapat menggunakan Deep Despair Soul Watch sesuai dengan pemahaman hukum Despair-nya. S tidak melakukan apapun selain belajar tahun lalu, dan beberapa hari yang lalu, dia juga berusia 25 tahun. Mengenai anggota rumahnya, mereka juga sedang menyendiri dan dia tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan, dia juga tidak mengganggu mereka. Dia tidak membutuhkan bantuan mereka saat ini. Mereka tidak dibatasi oleh beberapa batasan seperti bola elemen dan mereka dapat meningkatkan kultivasi mereka secara normal dengan bantuan sistem dan efek rumah pencuri. Mereka dapat mencapai terobosan tanpa hambatan. Semakin kuat mereka, semakin mudah baginya, jadi sebaiknya biarkan mereka sendiri untuk saat ini. Hari ini, S merasakan kedatangan iblis ini, jadi keluarlah dari pengasingan, dan sudah waktunya untuk menyelesaikan misi pekerjaannya. Hanya tersisa 47 hari sebelum batas waktu, dan iblis-iblis ini kebetulan adalah apa yang sedang ia butuhkan saat ini. S mengeluarkan topeng kulit, yang tidak lain adalah topeng penyamaran yang ia curi dari Paul. Meskipun ia tidak ingin menggunakan topeng ini untuk penyamaran, ia tidak punya pilihan karena topeng ini memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada topengnya saat ini. Topeng pemakan iblis ini adalah harta penyamaran kelas 6, dan merupakan salah satu dari 3 harta warisan klan iblis kayu beracun. Topeng ini juga merupakan alasan terbesar Paul dapat mengelabui formasi anti penyamaran yang diperingatkan oleh MT Dream kepada S. S tidak ingin menunjukkan topeng ini di depan MT Dream, jadi ia tidak menolak bantuannya saat itu. Namun sekarang ia akan memasuki perkemahan musuh, ia tidak bisa bersikap dangkal dengan persiapannya. Ia tidak lagi berada di benua luar, dan jika seseorang dari negara iblis kerajaan mendengar kabar bahwa pencuri langit ada di sini, para iblis tidak akan tinggal diam lagi. S meletakkan topeng kulit itu di kepala prajurit yang sudah mati, dan sesaat kemudian, topeng kulit itu hidup kembali dan menelan seluruh kepalanya. 10 detik kemudian, topeng itu menyusut dan kembali normal, tetapi seluruh kulit dari wajah iblis itu telah hilang sepenuhnya seolah-olah seseorang telah mengupasnya. S tidak terkejut dengan ini saat dia mengambil topeng kulit itu. Dia sudah tahu topeng pemakan iblis ini cukup ganas, dan itu tidak seperti topengnya yang hanya membutuhkan pemindaian sederhana untuk menyalin penampilan seseorang. Topeng ini membutuhkan daging asli untuk menyerap wajah dan kemudian menggunakannya. Selain itu, topeng itu hanya dapat memiliki satu wajah pada satu waktu, dan saat ia melahap wajah lain, wajah sebelumnya akan lenyap. S sudah mengambil cincin penyimpanan prajurit ini, jadi setelah melepaskan baju besinya, yang dibutuhkannya, dia menendang mayat itu dari tebing ke laut dan mengenakan baju besi itu. Dia kemudian mengenakan topeng pemakan iblis dan mengaktifkannya setelah 1 jam,
iblis yang pergi untuk memeriksa hutan itu kembali dan melihat temannya duduk dengan tenang di tepi tebing bersama tunggangannya, sambil melihat matahari terbenam yang indah di laut. Iblis itu pun turun dari tunggangannya dan duduk di sampingnya. Ia berkomentar, setidaknya kita bisa melihat pemandangan yang luar biasa ini dalam perjalanan ini. Heh, kau benar soal itu. Ini, iblis itu terkekeh dan melemparkan botol anggur yang tertutup ke arah iblis yang duduk di sebelahnya. Iblis itu menangkap botol putih kristal itu dan terkejut ketika melihat cairan biru bening itu. Hahaha, Saudara Roy, aku tidak tahu kau menyembunyikan minuman keras bermutu tinggi seperti itu. Aku punya satu untukmu sekarang. Ia tertawa terbahak-bahak dan membuka botol itu saat aroma yang memabukkan melayang di udara. Roy mengambil botol anggur lain yang sejenis dan membukanya juga. Pemandangan ini pantas untuk minuman keras seperti itu. Tidakkah kau setuju saudaraku, Agaret? Agaret adalah iblis berkulit coklat dengan mata yang tajam. Ia melihat matahari terbenam, mengangguk, dan melambaikan botolnya sebagai isyarat bersulang, aku setuju. Ia lalu meneguk 2 teguk. Roy melakukan hal yang sama sambil menatap laut, yang tampak seperti terbakar api merah, dan minum. Aku heran kemana matahari pergi di malam hari. Kau juga, yang menyamar sebagai Roy, tiba-tiba bertanya-tanya. Agaret terkejut dengan pertanyaan ini dan merenung dengan serius, aku tidak pernah memikirkan ini. Tapi sekarang setelah kau menyebutkannya, kemana matahari pergi di malam hari dan bulan di pagi hari? Nenekku dulu mengatakan ini adalah siklus abadi surga. Terkekeh, siklus abadi surga. Menarik, ia tiba-tiba berkata, siklus abadi atau tidak, tapi suatu hari nanti aku akan mencari tahu. Itu adalah perasaannya yang sebenarnya, ambisinya. Agaret tertawa sambil minum seteguk. Hahaha, kalau kau tahu, beritahu aku juga. Tentu, tersenyum sambil terus memperhatikan matahari terbenam dengan matanya yang seperti pencuri. Setelah matahari terbenam, Agaret berdiri. Kurasa hal-hal baik tidak akan bertahan selamanya, ya. Suaranya dipenuhi dengan ratapan. Memang, kita semua punya peran masing-masing. Juga berdiri sambil melemparkan botol kosong itu ke laut. Ayo, pergi. Agaret merasa rekannya agak berbeda, tetapi dalam hal yang baik, jadi dia tidak curiga. Mereka berdua meninggalkan daerah itu dengan binatang buas mereka dan menuju ke Royal Dimension yang berjarak beberapa ratus mil dari tempat ini. Royal Dimension tidak seperti provinsi-provinsi terluar. Tidak ada kota, kota kecil, atau desa, tetapi wilayah. Wilayah-wilayah ini mengelilingi Imperial atau Emperor Domain di tengah seperti garis pertahanan. Ada 6 wilayah Royal Dimension. 4 wilayah dikenal sebagai wilayah iblis besar, yang berada di bawah pengelolaan 4 suku adipati iblis besar yang diperintah oleh adipati iblis besar dari ras iblis. Wilayah kelima dikenal sebagai wilayah tentara kerajaan, yang berada di bawah pengelolaan tentara iblis, dan dikendalikan oleh marsekal iblis. Wilayah keenam diberi gelar wilayah akademi iblis, dan berada di bawah pengelolaan 4 institut iblis. Wilayah kelima dan keenam memiliki wilayah paling banyak daripada 4 wilayah iblis besar lainnya karena signifikansi khususnya. Wilayah kelima adalah tempat tinggal pasukan negara, sedangkan wilayah keenam adalah tempat semua iblis muda dari bangsa iblis kerajaan menghabiskan setidaknya 5 dekade hidup mereka untuk belajar tentang dunia dan kultivasi. Meskipun demikian, keenam wilayah ini adalah tulang punggung sejati kekaisaran iblis yang maha kuasa dan setiap wilayah dikendalikan oleh ahli puncak alam kesadaran hukum. Para ahli alam ini dapat dihitung dengan satu tangan, dan mereka adalah pusat kekuatan sejati dari ras teratas manapun, seperti iblis. Wilayah tentara kerajaan paling dekat dengan pelabuhan laut tak berujung karena mengawasi keamanan negara iblis kerajaan. Wilayah itu dibagi menjadi banyak divisi menurut pangkat tentara, dan aturan serta regulasi di sini mutlak. Meskipun iblis di wilayah tentara semuanya memiliki latar belakang bangsawan, jauh lebih mulia daripada iblis manapun dari provinsi luar karena garis keturunan kelas 6 atau 7 mereka, tetapi mereka tetap mengikuti aturan ini dengan ketat karena latar belakang tidak bekerja di sini tetapi bakat. Semakin berbakat Anda, semakin tinggi pangkat yang akan Anda dapatkan di tugas Anda. Bakat-bakat ini disaring melalui wilayah Akademi Iblis oleh 4 institut iblis sepanjang waktu mereka, dari penerimaan hingga kelulusan. Adapun mereka yang hanya di bawah standar, mereka dikirim ke divisi dengan tingkat kematian tinggi, seperti divisi laut tak berujung. Roy dan Agaret termasuk dalam Departemen Rahasia Divisi Logistik,
yang bertugas memantau dan memperbaiki apapun yang berhubungan dengan rune. Novel Top 1, Orge. Departemen ini secara khusus dibangun untuk perajin rune, dan meskipun hanya menjadi prajurit lapangan, Roy dan Agaret menerima perlakuan yang jauh lebih baik daripada prajurit normal lainnya. Yang sekarang menjadi Roy, menatap tembok besar di depannya, dan dia bahkan tidak bisa melihat di mana tembok itu berakhir di setiap sisinya. Itu adalah pintu masuk ke wilayah tentara kerajaan sekaligus negara iblis kerajaan. Saat mereka berdua melewati gerbang raksasa itu, merasakan aliran ki yang kuat melewatinya. Sungguh formasi pemindaian yang kuat. Jika bukan karena topeng ini, aku bahkan tidak akan bisa memasuki tempat ini seperti ini. Ekspresi serius. Dia bisa merasakan perbedaan antara tempat ini dan benua luar sekarang. Dia tidak akan berani meremehkan bangsa iblis kerajaan. Lebih jauh lagi, dia masih cukup jauh dari tujuannya, dan dia harus sangat berhati-hati dengan rencananya untuk mencapai sana. Seorang iblis kekar berpakaian baju besi tentara dengan aura alam jiwa dengan dingin menghalangi Roy dan Agaret ketika mereka memasuki gerbang dan berkata tanpa ekspresi, "Turun dari tunggangan kalian dan bersiaplah untuk tes darah." Novel LB in. COM. Agaret bingung dengan ini dan bertanya, "Tes darah apa?" Iblis itu menjawab dengan dingin, "Ini perintah dari komando tertinggi. Mulai sekarang, siapapun yang meninggalkan atau memasuki tempat ini harus menjalani tes darah. Sekarang, patuhi, atau ditahan." Ekspresi berubah serius ketika dia mendengar ini. Ini buruk. Topeng ini hanya bisa menyembunyikan auraku, tetapi tidak mengubah darahku. Mereka tidak mengesampingkan zona kerajaan untuk pencarianku. Mereka benar-benar menganggapnya serius sekarang. Agaret sedikit mengernyit, tetapi dia dengan patuh turun dari tunggangannya. Dia tidak dalam posisi di mana dia bisa bertindak sesuka hatinya. Juga turun dari tunggangannya dan mengikuti Agaret dan iblis lainnya menuju sebuah bangunan kecil. Dia melihat sekeliling, dan tidak banyak iblis di sekitar area tersebut. Hanya beberapa prajurit yang berpatroli, dan beberapa berdiri menjaga di sekitar gedung. "Jika aku tahu, aku seharusnya menyimpan mayat Roy." Dia jengkel dengan pemeriksaan keamanan yang tiba-tiba menyebalkan ini. "Yah, aku tidak bisa melarikan diri atau itu akan terlalu kentara." Saat ini, mereka hanya bersikap hati-hati dengan tes darah ini. Tetapi begitu mereka tahu pasti bahwa aku ada di sini, mereka akan mengerahkan seluruh pasukan mereka di tempat ini. Dapat merasakan gravitasi situasi ini dan harus mengakui, menggertak ras iblis bukanlah hal yang mudah. Itu seperti bermain dengan kumis harimau. Saat mereka memasuki gedung, mereka melihat sebuah kolam kecil berisi air sebening kristal, dan di dasar kolam ini terdapat simbol rune yang diukir dengan pola yang rumit. Melihat iblis tua berbaju besi duduk bersila di depan kolam ini, dan dia bisa merasakan aura pembunuh yang dalam dari iblis tua ini. Berapa banyak orang yang dia bunuh hingga memiliki aura pembunuh seperti itu? Pikir muram. Iblis tua itu tetap diam saat matanya terpejam. Iblis kekar yang membeli mereka di sini membungkuk dan berkata, "Kapten, aku membawa mereka untuk tes darah." Iblis tua itu hanya menganggukkan kepalanya tanpa mengatakan apapun, dengan mata yang masih terpejam. Setelah menerima konfirmasi, iblis kekar itu menatap Agaret, yang berdiri tepat di belakangnya, dan dengan dingin berkata, "Pergi dan teteskan darahmu di atas kolam." Agaret patuh bergerak tanpa ragu-ragu, dia sudah terkejut ketika melihat sosok berpangkat kapten menjaga tempat ini. Itu artinya masalah ini cukup serius. Ketika Agaret membuat luka di tangannya dan darah masuk ke kolam, air yang jernih tiba-tiba berubah menjadi hitam. Pingsan, iblis kekar itu tiba-tiba mendengar bisikan lembut di telinganya sebelum matanya menjadi kosong, dan ketika dia kembali sadar, semuanya sama saja. Tetapi ekspresinya dipenuhi dengan depresi, dan kulitnya menjadi pucat. "Saudaraku, apa yang terjadi padamu? Mengapa kamu bernapas begitu berat?" Suara Roy yang khawatir terdengar, menyadarkannya dari linglung. Dia terkejut dan kembali menatap iblis itu dengan beberapa kecurigaan, tetapi ketika dia melihat ekspresi polosnya. "Apa itu tadi? Mungkinkah aku sedang melamun atau mimpi buruk? Pergi." Pada saat ini, iblis tua itu akhirnya berbicara. Agaret merasa lega. Dia khawatir tentang saat ketika dia melihat air hitam, tetapi tampaknya begitulah cara kerja formasi ini. Iblis kekar itu menarik napas dalam-dalam dan menekan perasaan aneh dan gelap itu. "Tidak apa-apa, pergilah. Giliranmu." Bibir melengkung, dan dia mengangguk.
baiklah Es bergerak cepat tepat di tempat Agaret berdiri. Ia mengeluarkan pisau dan memotong tangan kanannya. Dalam pandangan lain, hanya punggung tangannya yang terlihat. Saat berikutnya, beberapa tetes darah jatuh ke kolam yang sudah bersih, dan setelah itu, airnya kembali menghitam. Suara kapten yang tanpa ekspresi terdengar lagi, pergi. Roy membungkuk sebelum meninggalkan gedung bersama Agaret dan prajurit kekar itu. Kalian berdua boleh melapor ke departemen tugas sekarang. Penjaga kekar itu berkata dengan dingin sambil berbalik. Agaret tiba-tiba berkata, "Hei, ada beberapa noda merah di belakang lehermu." "Di mana?" Ia terkejut saat menggunakan tangannya untuk menggosok bagian belakang lehernya, dan ketika ia melihat noda merah di tangannya, ia mengerutkan kening dalam-dalam, darah. Tapi tidak ada luka, dan kemudian tiba-tiba muncul gambaran masa lalu. Apa yang terjadi padaku hari ini? Ia tidak curiga apa-apa. Bibir Es melengkung saat ia berjalan pergi bersama Agaret. Itu memang kata-kata Es yang tepat. Dia menggunakan kata-kata jiwa untuk membuat prajurit itu pingsan selama 2 detik, lalu dia membuat luka kecil di lehernya dan menyimpan beberapa tetes darah di cincin penyimpanan kosong. Prajurit itu adalah seorang kultivator inti sungai emas, jadi luka semacam ini bisa sembuh dalam beberapa detik. Jadi, saat dia sadar kembali, lukanya sudah sembuh, dan hanya beberapa noda yang tersisa. Bahkan kapten tidak menyadari apapun, dan dia mungkin memperhatikan genangan itu. Saat giliran Es, dia hanya menggunakan cincin penyimpanannya untuk membuatnya tampak seperti dia telah memotong tangannya, darahnya adalah darahnya. Sekarang, dia bebas berkeliaran di negara iblis kerajaan. Baiklah, Saudara Agaret, kamu harus pergi, dan melapor ke departemen tugas. Ini formasi pemindaian. Roy tiba-tiba berbicara. Petik 2, kemana kamu pergi? Agaret tidak keberatan saat dia mengambil formasi pemindaian milik Roy yang dipinjamkan departemen tugas untuk tugas ini. Dia tidak keberatan menutupi Roy karena itu tidak banyak, sebagai permulaan, dan dia memiliki kesan yang cukup baik tentangnya setelah musim minum mereka di tebing. Roy menjawab sambil tersenyum, "Aku akan pergi ke bagian logistik untuk meminta cuti. Sudah lebih dari 1 dekade sejak aku kembali ke rumah, dan kurasa sudah waktunya untuk menyelesaikan beberapa masalah terakhir dan terbebas dari segalanya." Agaret menatap Roy dengan serius dan mengangguk, "Sepertinya kau mendapat semacam pencerahan dalam perjalanan ini." "Bisa dibilang aku baru saja terbangun saat matahari terbenam." Roy tersenyum misterius. "Hahaha, pergilah, kuharap kau beruntung." Agaret mengangguk dan pergi. Senyum Roy tiba-tiba menghilang saat ekspresi tanpa ekspresi muncul di wajahnya. "Aku harus sangat berhati-hati dalam mengubah penampilanku. Jika sebelumnya aku bisa saja meninggalkan tempat ini dan yang lain akan meremehkan seorang prajurit pembelot. Tapi sekarang para iblis dalam keadaan siaga tinggi, mereka akan menyelidiki segalanya dan apapun." Es merenung serius saat dia menuju ke gedung lain. Setengah hari kemudian, Roy terlihat berjalan di jalan berbatu saat dia menuju ke arah timur. Mendapatkan cuti bukanlah hal yang sulit bagi Roy karena dia adalah seorang prajurit yang berdedikasi, dan pengabdiannya telah mencapai lebih dari 1 dekade. Dia diizinkan untuk mengambil cuti selama 6 bulan. Namun, Es memperpanjang cuti ini menjadi 3 tahun karena dia menunjukkan itikat baik kepada perwira yang bertanggung jawab. Sekarang, tidak ada yang akan mencari prajurit kelas 2 seperti Roy selama 3 tahun, dan kali ini sudah cukup bagi Es untuk melakukan tugasnya. Dia sekarang menuju ke salah satu wilayah iblis besar kehidupan. Wilayah ini berada di bawah pengelolaan suku iblis kehidupan. Terlebih lagi, suku iblis kehidupan juga merupakan suku terkaya di seluruh benua iblis karena asosiasi iblis kehidupan didirikan oleh mereka dan mereka meraup sumber daya yang sangat besar setiap tahun. Roy adalah anggota klan cabang, suku iblis kehidupan, klan jiwa tanah. Ketika Es menggabungkan ingatannya, dia hampir tertawa terbahak-bahak saat mengetahui ingatan Roy. Jika ada yang paling membencinya di seluruh benua, itu adalah Leona atau Asosiasi Iblis Kehidupan. Asosiasi Iblis Kehidupan khususnya karena dia menghancurkan legenda pagoda harta karun iblis kehidupan mereka yang tidak dapat ditembus dan kemudian menamparkan wajah mereka sekali lagi ketika dia mencuri lelang iblis kehidupan. Adipati Iblis Kehidupan Agung mungkin ingin memakannya hidup-hidup sekarang. Suku iblis kehidupan sangat sombong di negara iblis kerajaan. Mereka tidak memberi muka kepada siapapun kecuali kekaisaran. Namun sekarang reputasi mereka hancur karena reputasi mereka mengalami pukulan telak.
Anggota mereka tidak menonjolkan diri sekarang sambil dengan gila-gilaan menuangkan sumber daya ke dalam perburuan pencuri di seluruh benua. Namun siapa yang mengira pencuri itu sedang menuju ke tanah asal mereka saat ini? Namun, S tidak akan ke sana untuk membuat Grand Duke Iblis Kehidupan terkena serangan jantung kali ini. Ia akan menyelesaikan misi pekerjaannya sekaligus memulai misi berantai terakhirnya. Untuk menyelesaikan misi pekerjaan, ia diharuskan mencuri memori yang akan berguna baginya. Seperti memori yang penting untuk misi berantainya. Ia tidak berpikir ada memori lain yang benar-benar penting baginya kecuali yang terkait dengan bola elemen. Namun, sistem mungkin tidak menghitung memori yang terkait dengan bola elemen petir karena ia sudah mencatat lokasi persisnya di peta takdir. Jadi, itu pasti bola elemen baru atau sesuatu yang berguna baginya. Ngomong-ngomong, ketika S mengaktifkan peta takdir sebelum meninggalkan tebing, dia menemukan bahwa indikator emas baru itu menunjuk ke arah laut tak berujung. S tertegun saat itu sebelum dia menutup peta dengan senyum masam. Terlalu cepat baginya untuk berlayar di laut tak berujung. Dengan waktu yang hampir habis, dia bergerak dengan kecepatan penuh. Wilayah tentara kerajaan dipenuhi dengan pos pemeriksaan. Tanpa identitas Roy, dia mungkin telah membuang banyak waktu untuk bepergian. Pada hari ke-6, S akhirnya melewati pos pemeriksaan terakhir dan keluar dari wilayah tentara. Wilayah setan kehidupan agung adalah yang paling dekat dengan wilayah tentara kerajaan, dan dengan kecepatan S, butuh waktu 5 hari lagi baginya untuk mencapai batas wilayah tersebut. Wilayah setan kehidupan agung tidak sekasar wilayah tentara kerajaan, dikelilingi oleh tembok megah dan banyak menara. Tempat ini adalah pusat bagi para pembudidaya profesi kehidupan dan markas besar asosiasi setan kehidupan juga berada di tempat ini. Meskipun monopoli para kultivator profesi kehidupan tidak setinggi 8 provinsi, asosiasi tersebut tetap menarik banyak kultivator berbakat yang tertarik untuk bergabung dengan asosiasi tersebut. Terutama, para pemuda yang gagal memasuki salah satu dari 4 lembaga iblis setiap tahun. S melewati pemeriksaan keamanan lain yang setingkat dengan gerbang masuk wilayah tentara kerajaan. Namun, mereka tidak melakukan tes darah apapun setelah melihat tanda identitas Roy sebagai anggota wilayah tersebut dan juga pasukan. S merasa puas dengan hal ini dan akhirnya memasuki wilayah setan besar kehidupan. Hal pertama yang ia perhatikan adalah ki yang padat yang dipenuhi dengan udara yang harum, dan kemudian ia melihat banyak kultivator berjalan mengenakan jubah asosiasi dan bangunan-bangunan yang indah serta jalan-jalan yang bersih. Wilayah tentara kerajaan akan disebut suram di depan tempat ini. Meskipun Roy adalah anggota wilayah setan besar kehidupan, ia belum pernah kembali selama 1 dekade, jadi banyak hal yang berbeda dari ingatannya. Namun, distribusi tempat ini tidak dapat diubah. Ada 90 distrik kehidupan di wilayah setan besar kehidupan, dan setiap distrik berada di bawah pengelolaan klan cabang suku setan kehidupan. Distrik pusat adalah area terbesar, dan juga istana tempat klan utama berada serta markas besar Life Demon Association. Tujuan S adalah tempat ini. Saat S berjalan di jalan yang ramai, dia mengamati semua orang dan sekelilingnya dengan saksama. Dia hanya punya waktu 20 hari sebelum misi pekerjaannya gagal, jadi dia terburu-buru untuk mencapai tempat ini. Tetapi jika dia ingin berhasil, penyamaran Roy tidak akan berhasil lagi, dan dia membutuhkan seseorang dengan status yang sangat tinggi yang dapat memberikan akses masuk ke distrik pusat. Selain itu, dia masih 10 hari lagi dari distrik pusat. S tiba-tiba melihat kereta emas dengan lambang rahasia hitam bergerak di tengah jalan yang luas dan ada 4 kereta lagi yang mengikuti dari dekat di belakang kereta ini. Setiap pejalan kaki dengan cepat berhenti dan membungkuk ke arah kereta emas dengan lambang rahasia hitam. S juga dengan cepat mengidentifikasi lambang ini dari ingatan Paul dan Roy, dan matanya berbinar, seseorang dari cabang utama suku iblis kehidupan. Dia tahu ini adalah target yang tepat yang dia cari, dan tanpa diketahui oleh yang lain, dia memasuki siluman tanpa hati dan mulai mengikuti rombongan dari jarak yang aman. Archie adalah salah satu keturunan muda dari klan iblis jiwa, klan penguasa suku iblis jiwa. Meskipun dia bukan dari garis keturunan langsung Adipati Iblis Agung, tetapi dari garis keturunan adik laki-laki Adipati Iblis Agung. Namun, status ini saja sudah cukup untuk membuat semua orang menghormatinya dan menjadikan statusnya di atas banyak orang dan hanya mengabaikan sedikit orang. Ini membuat Archie menyendiri. Dengan sejumlah besar sumber daya yang dimilikinya serta dukungannya, dia tidak perlu khawatir. Dia hanya harus menunjukkan bakatnya, dan dia akan mendapatkan apapun yang dia minta.
Archie secara alami berbakat, bahkan, dia cukup berbakat untuk bersaing dengan sepupunya dari garis keturunan Adipati Iblis Agung. Namun, dia terlalu malas dan tidak berambisi. Kultivasi tidak menarik baginya, dia hanya berkultivasi untuk umur panjang dan kemewahan. Selain itu, dia adalah seorang yang bermoral bejat dan mengunjungi distrik merah hampir setiap hari, yang membuat reputasinya di antara rekan-rekannya mencapai titik terendah. Namun, Archie sama sekali tidak peduli. Hari ini sama seperti hari-hari lainnya baginya bersama rombongan antek-anteknya saat ia menuju distrik merah dengan kereta mewah mereka. Atau anggota suku iblis kehidupan jarang muncul di depan umum. Meskipun demikian, semua orang mengurus urusan mereka sendiri. Itu adalah wilayah suku iblis kehidupan, jadi mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan selama mereka tidak membuat marah siapapun di depan umum. Archie duduk di dalam keretanya dengan ekspresi bosan sambil menyesap anggur. Ia memiliki wajah yang tampan dan tajam dengan mata zamrud dan kulit hijau muda. Sepasang tanduknya yang tajam tertutupi oleh rambut zamrudnya yang panjang. Selain itu, ia adalah seorang kultivator inti sungai jiwa emas puncak dan hanya tinggal sehelai rambut lagi untuk mencapai inti sungai jiwa berlian. Jika ia tidak malas dan tidak mau, ia pasti sudah mengalami terobosan sejak lama. Namun, ia sengaja menahannya karena begitu ia melakukannya, kebebasannya akan hilang karena aturan tertentu dari negara iblis kerajaan. Itulah sebabnya orang tuanya membiarkannya bersenang-senang selagi ia bisa dan tidak khawatir ia akan menghancurkan hidupnya. Jika dia tidak berbakat, maka itu akan menjadi cerita lain, tetapi dia berbakat, dan dia tidak dapat melarikan diri dari takdirnya tidak peduli seberapa banyak dia menundanya. Sambil menuangkan segelas anggur lagi untuk dirinya sendiri, dia melihat keluar jendela dan melirik para iblis yang membungkuk dengan hormat, penghinaan melintas di matanya. Dia berpikir dengan serius, mengapa kita perlu mengikuti aturan ketika kita lebih unggul dari para pengembara yang tidak berbakat itu? Kita seharusnya menjalani gaya hidup yang sesuai dengan gelar kita, tetapi di sini kita hidup dalam sangkar emas yang luas. Dia selalu benci melakukan hal-hal yang merepotkan dan ingin menjalani kehidupan bebas tanpa melakukan apapun dan memanjakan dirinya dengan pesta pora dan kesenangan hidup. Namun, ras iblis bukanlah ras yang biasa. Mereka kuat karena suatu alasan dan alasan itu adalah aturan ketat mereka, yang tertanam dalam darah mereka. Archie bisa dikatakan satu dari sejuta yang memiliki pola pikir menjijikkan seperti ini dan memikirkan dirinya sendiri sebelum rasnya. Pada saat ini, dia melihat pemandangan tiba-tiba berubah, dan dia tidak lagi melihat orang yang lewat membungkuk, tetapi bangunan-bangunan yang menarik perhatian menyala dalam cahaya merah. Mata mesum Archie menyala. Ini satu-satunya tempat di mana aku bisa menjadi liar. Dia sama sekali tidak khawatir tentang keselamatannya atau bahkan berpikir bahwa seseorang akan berani menyerangnya di wilayah iblis agung kehidupan. Namun, tepat pada saat ini, bang, pintu keretanya tiba-tiba terbuka. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari Archie berteriak kaget, dan anggur tumpah ke pakaiannya. Kereta itu tiba-tiba berhenti ketika seorang penjaga berlari di depan pintu dan dengan cemas berkata, "Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja?" Ekspresi terkejut Archie berubah menjadi marah saat dia bertanya dengan tajam, "Aku baik-baik saja." Apa yang terjadi? Jika dia tidak berada di luar, dia pasti sudah menghajar orang-orang tidak kompeten ini sampai babak belur. Penjaga itu menjawab dengan mengerikan, "Aku tidak tahu, tapi sepertinya susunan kuncinya tidak berfungsi dengan baik tadi." Archie mengerutkan kening saat melihat ke arah pintu, dan kabut putih memenuhi matanya. Itu adalah keterampilan mata rahasia untuk memeriksa simbol-simbol. Meskipun dia malas, bukan berarti orang tuanya juga malas. Dia adalah perajin rune kelas menengah 3. Klan iblis kehidupan jiwa terkenal dengan kerajinan runenya, jadi Archie tidak punya pilihan dalam hal ini. Dia bisa malas dalam hal apapun kecuali kerajinan rune. Setelah selesai memeriksanya, dia menatap penjaga itu dengan dingin. "Tidak apa-apa, pasti kamu yang tidak menutupnya dengan benar. Karena kita hampir sampai di istana kesenangan, aku tidak akan membuat keributan, tapi kamu akan menjawabku setelah kita kembali. Sekarang beritahu semua orang tidak perlu panik dan terus bergerak." Penjaga itu gemetar saat wajahnya memucat. Dia tahu karirnya sudah berakhir, dan dia akan dipukuli oleh Archie ketika mereka kembali dan bahkan mungkin lumpuh. Itu bukan sesuatu yang baru bagi Archie. Archie tidak peduli dengan penebangan penjaga itu dan menutup pintu dengan dengusan dingin. Namun,
Saat berikutnya, kegelapan menelan Archie dalam sekejap, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Seluruh tubuhnya terasa seperti direkatkan di tempatnya, karena kultivasinya benar-benar ditekan. Itu serangan, pikirnya dengan ekspresi ngeri. Dia akhirnya mengerti bahwa gerbang itu tidak mengalami malfungsi, dan seseorang telah menargetkannya. Apakah ini upaya pembunuhan oleh sepupuku? Tapi aku tidak pernah menghalangi mereka. Tidak, mereka tidak punya alasan untuk membunuhku. Aku selalu bersikap rendah hati, tidak pernah menyinggung siapapun, dan mengurus urusanku sendiri. Banyak kemungkinan terlintas di benak Archie, tetapi tidak ada yang masuk akal. Tidak perlu berjuang, itu adalah jimat batas kelas 5, manik dimensi gelap. Tidak, seorang pun akan dapat mendengar atau menemukannya kecuali mereka berada di alam manifestasi. Kita benar-benar terisolasi di ruang kereta ini. Sebuah suara sinis terdengar. Seseorang menggunakan jimat batas hanya untuk membunuhku. Ekspresi Archie berubah pucat saat mendengar ini, tetapi bahkan kemampuan bicaranya ditekan sehingga dia tidak dapat bersuara. Dia bahkan tidak dapat melihat apapun dalam kegelapan ini. Dia tahu jimat batas juga disebut jimat kuno, dan metode pembuatannya telah lama hilang dalam sungai sejarah. Metode pembuatan jimat batas sangat mendalam, bahkan keluarganya, yang sangat berpengalaman dan disebut keluarga rune teratas dari ras iblis, tidak memiliki cara untuk menguraikannya sepenuhnya. Mereka hanya memiliki beberapa dari mereka, dan setiap penggunaan jimat ini sangat berharga, terutama jimat batas kelas 5. Sekarang, seseorang menggunakannya hanya untuk membunuhnya. Dia tidak pernah ingat pernah berseteru seperti ini dengan siapapun. Jangan khawatir, tidak ada yang menyewaku untuk membunuhmu. Suara itu mencibir saat melihat pikiran Archie. Pemilik suara ini jelas S yang mengikuti rombongan Archie sejak S melihat lambang suku iblis kehidupan. Dia tidak pernah mengira akan bertemu dengan keturunan langsung suku iblis kehidupan tanpa memasuki distrik pusat. Itu adalah rejeki nomplok bagi S. Jadi, dia mengikuti mereka, dan ketika takdirnya memetakan untuk melihat tingkat bahaya, dia tidak menemukan titik takdir hitam, yang berarti tidak ada karakter tingkat bahaya fatal dalam rombongan ini. Setelah dia menggunakan indera jiwanya, yang sedikit kuat karena hukum Siche, dia hanya menemukan 2 penjaga alam jiwa dengan rombongan ini. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk bergerak ketika mereka memasuki wilayah distrik merah. Tidak sepadat wilayah lainnya, dengan kecepatannya, dia hanya menggunakan tangannya yang membuka harta karun untuk membuka kunci rahasia bintang 9, dan sebelum ada yang bisa bereaksi, dia sudah berada di dalam kereta. Tidak ada yang memperhatikannya dengan siluman tanpa hati yang sempurna, dan ketika pintu terkunci lagi, dia hanya menggunakan jimat batas yang dia dapatkan dari Paul. Itu cukup berguna dalam situasi seperti ini. Meskipun jimat batas sekarang hanya memiliki 2 kegunaan lagi, itu semua sepadan karena dengan Archie dia bisa menyelesaikan misi pekerjaannya. Baiklah, kita tidak punya waktu. Jadi aku akan memberitahumu mengapa aku menggunakan jimat berharga untuk mengisolasi diri kita sendiri. S berbicara dengan dingin. Pertama, namaku adalah Pencuri Langit. Kau pasti pernah mendengar namaku yang sederhana. Mata Archie terbelalak saat mendengar nama ini. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang pencuri legendaris yang paling dibenci keluarganya, serta orang yang berani mengungkap rencana putri kekaisaran Leona di depan jutaan iblis. Sky Stealer sudah menyusup sejauh ini ke Royal Dimension sementara semuanya masih mencari di provinsi-provinsi biasa. Pikiran Archie berubah menjadi kacau, dan perasaan takut yang aneh muncul di hatinya. S mengamati reaksi Archie dan tersenyum tipis sebelum melanjutkan, adapun mengapa aku mendekatimu, kau bisa bayangkan. Kalian membuatku sangat sulit untuk bergerak bebas, jadi aku harus bersembunyi di tempat yang tidak akan diduga siapapun. Hati Archie menjadi dingin ketika mendengarnya, dan keputusasaan memenuhi matanya. Dia menginginkan wajahku. Jika kau pikir aku ingin wajahmu menggunakan penyamaran, maka kau benar. Itulah salah satu alasan aku ingin menargetkan seseorang dari garis keturunan langsung Adipati Iblis Agung. S berkata dengan penuh arti. Mata Archie memerah karena marah dan gentar. Dia tahu bahkan jika S mengampuni nyawanya setelah menggunakan penampilannya, dia harus menanggung akibat dari apapun yang telah S lakukan dengan wajahnya sesudahnya. Jika saja aku mendengarkan Pak Tua itu. Penyesalan bersinar di matanya saat wajah-wajah orang tuanya yang penuh perhatian muncul di benaknya, yang selalu dia anggap remeh. Dia selalu mencibir atau mengejek setiap kali ayah atau ibunya memarahinya.
Namun sekarang setelah dia tahu nasibnya telah ditentukan, dia mengerti bahwa mereka selalu menginginkan yang terbaik untuknya. S dapat merasakan emosi Archie. Dia tahu semuanya sudah diatur. Pikiran Archie sekarang benar-benar kacau, dan tidak akan ada perlawanan. Dia tahu dia hanya punya satu kesempatan untuk ini. Jika dia gagal, maka misi pekerjaan ini akan berakhir. S berkata dengan dingin, adapun alasanku yang lain, adalah untuk menemukan seseorang yang bisa masuk ke Royal Demon Institute. Menurut pemahamanku, hanya seseorang dengan garis keturunan iblis kelas 7 murni yang memenuhi syarat untuk masuk ke tempat itu. Lebih jauh lagi, ini hanyalah syarat minimum. Royal Demon Institute adalah tempat suci bagi para jenius dari ras iblis. Mereka hanya merekrut para elit, dan meskipun memiliki jumlah siswa terendah di antara ketiga institut, mereka adalah yang terkuat karena warisan mereka yang tak tertandingi. Hanya untuk mengikuti ujian mereka, seseorang harus berusia di bawah 100 tahun dan setidaknya harus menjadi penggarap inti Sungai Berlian. Tapi itu bukan urusanku. S berkata sambil terkekeh, kau tahu, aku bisa dengan mudah mencuri wajah siswa asli tanpa melalui ujian yang merepotkan atau menemukan seseorang sepertimu dan mengambil risiko yang sangat besar. S mendesah sedih, tapi ini tidak akan berhasil karena aku tahu hampir segalanya tentang Royal Demon Institute karena Paul. Karena dia adalah anggota atau dulu, aku tidak tahu apakah dia dikeluarkan setelah apa yang kulakukan. Bagaimanapun, ini menempatkanku dalam situasi yang aneh di mana informasi sederhana tidak lagi berguna. Jadi, hanya ada satu jenis informasi yang tersisa yang benar-benar berguna bagiku. Kilatan petir gelap melintas di mata dingin S. Apakah kau memiliki kualifikasi untuk memasuki Royal Demon Institute? Archie tidak tahu apa yang dimaksud S dengan kata-kata halus itu, tetapi dia mengerti mengapa S menargetkannya. Meskipun dia tidak dapat berbicara, setelah mendengarkan S, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan Royal Demon Institute karena dia seharusnya pergi ke sana untuk ujian masuk setelah menerobos alam inti Sungai Jiwa Berlian. Namun, ia menunda terobosannya karena alasan ini. Ia tidak ingin pergi ke sana, ia menganggap tempat itu sebagai kurungan kebebasannya. Ia berencana untuk menundanya hingga ia berusia lebih dari 100 tahun dalam 5 tahun, dan setelah itu ia tidak akan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian masuk mereka. Meskipun ia tidak dapat menghindari nasib pergi ke 3 institut iblis lainnya. Karena wajib bagi semua iblis di negara iblis kerajaan untuk pergi ke 3 institut tersebut setelah mencapai usia 100 tahun. Namun, 3 institut iblis lainnya jauh lebih longgar terhadap murid-murid mereka daripada institut iblis kerajaan. Archie tidak suka terikat oleh apapun, ia juga tidak ambisius, jadi ia tidak ingin pergi ke institut iblis kerajaan. Ia juga bisa saja gagal dalam ujian masuk, tetapi ia pikir itu membosankan dan ingin bersenang-senang sebanyak mungkin sebelum pergi ke salah satu dari 3 institut iblis. Orang tuanya juga tidak mengejarnya karena Royal Demon Institute tidak seperti 3 lainnya, dan tanpa keberanian, Archie akan dikeluarkan, yang akan menjadi aib besar bagi Soul Life Demon Clan. Itu juga berarti pengasingan Archie. Tetapi siapa yang mengira keputusannya akan menjadi alasan tepat untuk kejatuhannya alih-alih kehidupan yang bebas dan mewah. Seperti yang dikatakan S, mencaplok ingatan Paul telah menjadi hambatan terbesarnya dalam menyelesaikan job mission-nya. Saat itu, dia tidak banyak memikirkannya karena dia belum siap untuk menyelesaikan job mission. Tetapi setelah dia melakukannya, dia mengetahui bahwa mencaplok ingatan Paul bukanlah langkah yang baik karena dia diharuskan untuk mencuri ingatan yang berguna baginya. Menemukan ingatan semacam ini bisa menjadi masalah besar ketika Anda hampir mengetahui segalanya tentang hal-hal yang berguna bagi Anda. S tidak hanya mengetahui tentang tata letak Royal Demon Institute dan lokasi perpustakaan karena Paul adalah siswa senior di sana, tetapi dia juga mengetahui tentang banyak rahasia dan harta karun terkenal dari Royal Demon Nation. Artinya, selain lokasi bola elemen kecuali bola petir, atau harta karun yang benar-benar memikat bagi S, atau lokasi perbendaharaan klan Adipati Iblis Agung, atau sesuatu yang berhubungan dengan misinya, tidak ada hal lain yang dapat membantu S menyelesaikan misi pekerjaan ini. Setelah merenungkannya cukup lama, dia menyimpulkan bahwa jenis ingatan ini akan berguna baginya dan paling mudah diperoleh. Karena ingatan yang disebutkan di atas harus dimiliki oleh seseorang dengan status seperti tangan Paul. Jika dia memutuskan untuk mengejar mereka, mungkin akan sulit untuk menemukannya karena iblis-iblis semacam ini berada di Royal Demon Institute atau sangat kuat untuk ditangani S.
Paul adalah kasus khusus. Orang itu tidak siap dan lengah oleh S, atau menggunakan penyelidikan jiwa padanya tidak akan semudah itu tanpa melukainya. Terakhir, S tidak punya waktu untuk mencari target seperti itu. Itulah sebabnya dia mempertaruhkan semua orang pada ingatan ini dan akan menemukan iblis seperti Archie karena ingatan ini hanya akan ada pada seseorang seperti dia. Iblis-iblis ini adalah target yang mudah, dan S dapat dengan mudah menyergap mereka, melakukan pekerjaan cepat tanpa menimbulkan kecurigaan apapun. Jika Archie ternyata jalan buntu, itu masih merupakan situasi yang menguntungkan bagi S karena dengan wajah Archie dia dapat menyusup ke klan dominan suku iblis kehidupan, di mana dia dapat dengan mudah menemukan seseorang dengan ingatan yang lebih berharga. Itulah sebabnya S berbicara lebih dulu, untuk memastikan Archie akan memikirkan hal yang sama. Saat S mengajukan pertanyaan, Sol Probe. Kali ini, benang oranye yang sangat tipis melesat dari glabella S seperti embusan angin dan memasuki glabella Archie. Namun tidak seperti Sol Probe instan normal, itu tidak hancur. Namun benang jiwa oranye itu tiba-tiba bergetar sebelum ditarik kembali dari glabella Archie, tetapi ada gumpalan putih di ujung benang jiwa oranye ini. Saat gumpalan putih ini memasuki glabella S, kurang dari serong lebih besar dari sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari host telah mencuri memori secara permanen, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari menganalisis fragmen memori, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. S sangat gembira saat melihat pemberitahuan ini. Setelah menganalisis invasi jiwa dan memahami hukum jiwa, pintu kemungkinan baru terbuka terkait jiwa dan laut pengetahuan. Meskipun ia tidak memiliki pemahaman lengkap tentang laut pengetahuan, setelah mempelajari invasi jiwa, ia memiliki pemahaman yang cukup tentang bagaimana memori disimpan di laut pengetahuan dan jenis-jenis memori. Ia sepenuhnya memahami tujuan sebenarnya dari petunjuk yang ia peroleh dari sistem bertahun-tahun lalu. Ingatan itu seperti ikan di laut pengetahuan ini, dan jika seseorang ingin memancing, mereka membutuhkan pancing. Itu sangat membantunya mengembangkan garis jiwa yang unik ini, yang bekerja seperti tali pancing yang dapat menarik memori dari laut pengetahuan. Namun, kemampuan ini belum sepenuhnya berkembang. Karena ia diminta untuk membuat orang lain berpikir tentang memori yang ingin dicurinya dan mereka harus berpikir jernih, atau ini tidak akan berhasil. Ia merenungkan bahwa selama ia dapat memahami hukum si C lebih dalam, ia dapat mencari jauh di dalam pengetahuan dan mencuri memori permanen seperti sebuah nama. Tepat pada saat ini, suara sistem terdengar lagi. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, analisis selesai. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari hasil, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari persyaratan. 1. Pelajari cara mencuri memori penting dengan penyelidikan jiwa instan. Kurang dari serong lebih besar dari kurang dari serong lebih besar dari, selesai kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari persyaratan. 2. Tuan rumah tidak dapat menggunakan Sol Probe secara terus-menerus untuk mencari memori penting atau mencuri memori. Lengkap kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari persyaratan. 3. Target harus lebih kuat daripada host. Selesai kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari persyaratan. 4. Host hanya dapat mencoba 3 kali penyelidikan jiwa instan pada satu target sebelum sistem menganggap target tersebut tidak memenuhi syarat untuk misi pekerjaan. Selesai kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari persyaratan. 5. Target harus benar-benar melupakan memori yang dicuri host. Selesai kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari persyaratan. 6. Memori yang dicuri harus merupakan sesuatu yang penting bagi host, atau memori yang dicuri tidak akan dihitung. Selesai kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari penilaian akhir, memuaskan. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, misi pekerjaan telah selesai. Kurang dari serong lebih besar dari.
Kurang dari strong lebih besar dari, lanjutkan, nanti kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari, strong lebih besar dari. S juga dapat melihat memori tersebut. Itu adalah ingatan Archie ketika dia diberitahu tentang kualifikasi untuk memasuki Royal Demon Institute, dan dia memenuhi syarat. S sangat gembira ketika dia melihat pemberitahuan itu. Misi pekerjaan yang mustahil itu akhirnya berakhir. Kemudian matanya menjadi dingin saat dia melihat Archie yang lesu, yang kehilangan kemauannya setelah menerima takdirnya yang akan datang. Dia dengan dingin mengucapkan, "Aku berterima kasih atas bantuanmu." Selamat tinggal. Rombongan Archie berhenti di depan sebuah bangunan berwarna emas yang menarik perhatian yang disebut Istana Kesenangan. Penjaga yang telah dimarahi Archie bergerak dengan ekspresi lesu untuk membuka pintu kereta. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, suara dingin Archie terdengar. "Kita akan kembali." Perintah ini mengejutkan penjaga itu karena, di matanya, Archie tidak akan pernah meninggalkan tempat ini setelah datang ke sini, bahkan jika sesuatu terjadi di distrik iblis besar. Pada saat ini, iblis muda turun dari kereta di belakang dan mendekati kereta Archie dengan semangat tinggi. "Mengapa kamu di sana melamun? Bodoh, buka pintu untuk Tuan Muda Archie." Iblis berwajah hitam dengan tubuh kurus dengan tegas mencaci maki. Namun, suara dingin Archie terdengar lagi. "Kita akan kembali, dan jika kamu tidak mendengarku, aku dapat memotong telingamu karena kamu tidak membutuhkannya." Senyum di wajah para antek itu segera memudar, digantikan dengan ekspresi yang sama seperti yang ditunjukkan penjaga sebelumnya. Mata iblis berwajah hitam itu berkilauan dengan kilatan aneh saat dia dengan cepat berkata, "Tidakkah kau dengar? Kita akan kembali. Tuanku sedang tidak enak badan." Tepat saat mereka muncul, mereka dengan cepat menaiki kereta mereka dengan ekspresi bingung dan membalikkan kereta. Itu juga mengejutkan iblis wanita cantik yang mengenakan gaun terbuka yang datang untuk menyambut Archie dan para anteknya ketika dia melihat mereka pergi. Di dalam kereta Archie duduk dengan wajah tanpa emosi sebelum seringai kecil muncul tiba-tiba. Si idiot ini benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai kekayaan yang diwarisinya. Sayang sekali, S memiliki pandangan curiga di matanya. Archie ini secara alami adalah S. Yang asli telah menjadi mayat dan berada di dalam cincin penyimpanan. Setelah S menyelesaikan misinya, dia mencaplok seluruh ingatan Archie dalam beberapa detik. Penyelidikan jiwanya lebih kuat setelah dia memahami hukum si C, dan fragmen ingatannya jauh lebih besar dari sebelumnya karenanya. Setelah itu, S membutuhkan wajah Archie, dan topeng pemakan iblis hanya berfungsi saat seseorang telah mati, jadi meskipun S menginginkannya, ia harus membunuh Archie, yang tidak keberatan. Sekarang, ia adalah Archie, dan ia akan pergi ke Grand Demon Estate untuk memulai fase berikutnya dari rencananya. Untuk menyusup ke Royal Demon Institute. Karena Archie sudah memenuhi syarat, ia tidak perlu memburu orang lain. Itu mungkin menimbulkan kecurigaan jika Archie tiba-tiba menghilang begitu saja. S tidak ingin memberitahu siapapun, jadi ia akan memainkan Archie untuk sementara waktu sekarang seperti yang ia lakukan dengan Feng kecuali sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Sekarang, pedang Damocles Job Mission telah dicabut dari kepalanya, dia santai dan akan meluangkan waktunya untuk menyelesaikan misi berantai dan menemukan Lightning Orb. Tapi pertama-tama, mari kita lihat hadiahnya. Dengan gembira, S memulai proses pemberian hadiah. Kurang dari strong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari misi pekerjaan, mencuri pikiran kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari deskripsi, seorang pencuri surga tidak hanya dapat mencuri harta fisik, tetapi seorang pencuri surga juga dapat mencuri misteri berharga yang tersembunyi dalam pikiran dalam sekejap. Kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari persyaratan, selesai. Kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari penilaian akhir, memuaskan. Kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari hadiah. Kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari 1. Seni mencuri pikiran, seni kultivasi hukum kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari, climb. Kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari 2. Pemanggilan simbol pencuri telah dibuka.
Kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari. Catatan, buka simbol pencuri di panel pencuri. Kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari 3. Pangkat pencuri menengah baru, pencuri cekatan, telah ditetapkan. Kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari 4. Gelar pencuri baru telah dibuka. Kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari. Gelar pencuri, pencuri pikiran. Kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari pencuri pikiran, seorang pencuri yang telah mempelajari misteri pencurian pikiran. Kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari efek gelar, setiap memori yang Anda curi akan memiliki peluang 10% lebih besar untuk menjadi memori paling berharga di laut pengetahuan target. Kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari hadiah ekstra, kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari 1. Tudung trainee pencuri telah ditingkatkan menjadi jubah pencuri cekatan. Kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari jubah pencuri cekatan, harta karun rune kelas 3. Kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari deskripsi, harta karun yang hanya dapat digunakan dengan ki kegelapan surgawi. Kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari kemampuan, efek pertahanan kelas 3, memperbaiki diri, mempertahankan diri, perubahan warna, peningkatan 8% pada keterampilan terkait pencuri, kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari 2. Gelar murid kegelapan telah ditingkatkan menjadi pengikut kegelapan. Kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari, gelar pencuri, pengikut kegelapan. Kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari efek gelar, mampu meningkatkan kemahiran keterampilan, dan seni kultivasi, yang terkait dengan kegelapan sebanyak 1 tingkat kemahiran secara instan. Kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari, strong lebih besar dari. Mata es bersinar seperti matahari saat ia melihat hadiah tambahan. Tiba-tiba dia merasakan tudung pelatihan pencuri yang dikenakannya mengalami perubahan misterius, dan terasa lebih nyaman dan aman. Meskipun perubahannya tidak banyak, tetapi masih ada. Mengenai peningkatan gelar murid kegelapan menjadi pengikut kegelapan, itu adalah anugerah yang sangat besar dan ubin pencuri terkuat dari semuanya. Sebelumnya, hal itu hanya terbatas pada keterampilan yang berhubungan dengan kegelapan, tetapi sekarang, hal itu bahkan akan bekerja pada seni kultivasi. S hendak membuka panel pencurinya untuk melihat kemampuan. Pemanggilan simbol pencuri yang baru saja dibuka. Ia sangat ingin melihat hadiah ini. Namun, sebuah pemberitahuan baru berbunyi. Kurang dari strong lebih besar dari. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari. Selamat kepada host karena telah memasuki level intermediate ranks. Kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari. Bagian hitungan Tiferi telah diatur ulang dan disusun ulang dari beginning Tif ranks ke intermediate Tif ranks. Kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari. Tiferi di bawah grade 1 tidak akan lagi diberikan Tif points. Kurang dari strong lebih besar dari. 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 Syarat baru hitungan Tiferi menengah. Kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari. Syarat minimum hitungan Tiferi level rendah, 10.000 Tif points. Kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari. Syarat minimum hitungan Tiferi level menengah, 100.000 Tif points. Kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari. Syarat minimum hitungan Tiferi level tinggi, 1 juta Tif points. Kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari strong lebih besar dari. Ekspresi gembira S tampak meredup ketika dia mendengar dan membaca rinciannya. Marah, dia langsung bertanya, sistem, aku bisa terima kalau tidak mendapatkan poin pencuri dari item di bawah kelas 1, tapi mengistirahatkan jumlah pencurianku sebelumnya itu memberatkan. Dia ingat dengan jelas bahwa dia memiliki lebih dari 100 pencurian tingkat menengah dan pencurian tingkat tinggi, tapi sekarang semuanya hilang hanya karena beberapa peringkat bodoh.
Bagaimana mungkin dia tidak percaya dan marah? Kurang dari strong lebih besar dari, sebagai pencuri tingkat menengah, harusnya dia menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi dan berhenti memfitnah sistem karena melakukan tugasnya. Kurang dari, strong lebih besar dari. Garis-garis hitam muncul di dahi Es ketika dia mendengar jawaban tanpa emosi ini dan membantah dengan marah. Tapi kamu melakukan pekerjaan yang buruk dengan mengambil jumlah pencurian yang aku peroleh dengan susah payah. Namun, tidak ada jawaban yang diberikan, yang membuatnya kesal. Tapi apa yang bisa dia lakukan selain menyerah? Dia tahu sistem itu kokoh, dan tidak akan pernah mendengarkan alasan, tidak peduli seberapa banyak dia membuang-buang napasnya. Es mendesah jengkel dan membuka panel pencuri untuk menghibur dirinya. Dia berharap pemanggilan simbol pencuri akan sepadan dengan istirahatnya dari jumlah pencurian sebelumnya. Kurang dari strong lebih besar dari sama dengan kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari panel pencuri, kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari pekerjaan tidak dapat diubah pencuri kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari nama pencuri, pencuri langit kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari gelar pencuri kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari pengikut kegelapan kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari efek gelar, mampu meningkatkan kemahiran, keterampilan, dan seni kultivasi, yang berhubungan dengan kegelapan satu tingkat kemahiran secara instan. Kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari pencuri pikiran kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari efek gelar, memori apapun yang kamu curi akan memiliki peluang 10% lebih besar untuk menjadi memori paling berharga di laut pengetahuan target. Kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari terkenal tingkat menengah kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari tahap menengah, terkenal di antara lebih dari 1 miliar makhluk hidup, kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari efek judul, semua orang takut dengan namamu, nama pencuri, dan perbuatanmu bergema seperti guntur di setiap sudut negeri ini. Nama asli Anda, nama pencuri akan menimbulkan 7% ketakutan di hati orang lain selama mereka mengetahui nama pencuri, dan perbuatan Anda kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari pembohong dingin awal kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari tahap awal, membuat 10 juta makhluk hanya untuk penggarap sepenuh hati mempercayai kebohongan Anda. Kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari efek gelar, ada peluang 5% lebih banyak bahwa orang akan mempercayai kebohongan Anda sepenuhnya. Kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari pangkat pencuri, pencuri cekatan kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari pencurian yang diperlukan untuk pangkat berikutnya, kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari rendah, 10.000 pencurian kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari menengah, 1.000 pencurian kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari tinggi. 100 pencurian kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari ketenaran pencuri, host dan simbol, seluruh dunia, 1 bintang kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari, simbol pencuri, burung hantu kegelapan kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari kemampuan simbol pemanggilan, 1, baru kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari 1. Dark All Wings awal kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari deskripsi, mampu memanggil Wings of Dark All. Kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari kemampuan, terbang kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari batas, 30 menit kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari cooldown, 7 hari kurang dari, strong lebih besar dari.
Kurang dari strong lebih besar dari catatan, 1 kemampuan dapat ditingkatkan dengan peningkatan simbol pencuri. Kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari catatan, 2 batasan kemampuan dapat dikurangi dengan peningkatan wilayah tuan rumah. Kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari, misi pekerjaan, 1 baru kurang dari, strong lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari strong lebih besar dari, bagian hitungan pencurian, kurang dari, strong lebih besar dari. Kunjungi novelin.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Kurang dari strong lebih besar dari pencurian tingkat rendah, 0 kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari pencurian tingkat menengah, 0 kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari pencurian tingkat tinggi, 0 kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari, strong lebih besar dari. S menatap kemampuan Dark All Wing dengan mata lebar yang dipenuhi rasa tidak percaya. Sistem, benarkah aku bisa terbang dengan kemampuan ini? Dia bertanya dengan cepat, sama sekali melupakan ketidaksetujuannya terhadap sistem sebelumnya. Kurang dari strong lebih besar dari, hanya selama 30 menit untuk saat ini, kurang dari, strong lebih besar dari. Tayangan ulang sistem itu sederhana dan jelas, tetapi membuat S hampir berteriak kegirangan. Kemampuan untuk terbang adalah impian setiap orang, dan para kultivator pun tidak berbeda. Hanya seorang kultivator kesadaran hukum yang dapat menguasai kemampuan terbang tingkat rendah, tetapi S memperolehnya jauh lebih awal, meskipun dalam waktu yang terbatas. Hal ini dapat membuat perbedaan besar ketika ia melarikan diri, dan hanya kultivator kesadaran hukum yang dapat mengejarnya bahkan jika ia diperhatikan oleh para ahli alam manifestasi. S bahkan ingin segera keluar untuk mencoba kemampuan ini, tetapi dia menahan hatinya yang gembira. Namun ekspresinya berubah menjadi serius ketika dia melihat ada misi baru di panel pekerjaan. Pertama, kamu memberiku kebahagiaan lalu kepahitan. Brengsek, S mengumpat saat dia membuka misi dengan ekspresi jelek. Apapun yang terjadi, dia harus siap menghadapi yang terburuk. Kurang dari strong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari misi pekerjaan, kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari misi, simbol pencuri tingkat menengah kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari deskripsi, sebagai pencuri tingkat menengah, sangat penting untuk memiliki simbol pencuri tingkat menengah yang sesuai dengan status pencuri tingkat menengah. Kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari persyaratan, tempelkan simbol pencuri di gedung tertinggi di benua iblis perkasa. Kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari, waktu, 5 tahun kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari, hadiah, simbol pencuri menengah kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari, hukuman kegagalan misi, penurunan peringkat pencuri kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari strong.